takdir laki lo emang gak bakalan punya anak, itu udah paten. Tapi kalau lo sih beda, lo bawa hoki. Entar kedepannya lo pasti bakalan punya banyak anak cucu. Maksud lo apaan sih, Neng? Katanya laki gue gak bakalan punya anak, tapi katanya gue malah bakal punya banyak cucu. Tuh kan, Bu, udah saya bilang ini orang cuma penipu. Mending kita cabut aja deh. Masa katanya gue gak punya keturunan, tapi bini gue malah bakal banyak anak cucu. Woi semua, dengerin nih. Ini mah sama aja dia bilang bini gue main belakang, kan? Hade. Jelek banget dah. Gue cuma ngomong apa adanya ya. Mending lo cepetan cerai deh sama ini cowok. Dia tuh punya simpenan di luar sana. Si pelakor itu udah punya anak cewek umur 3 tahun. Terus barusan aja dia ngelahirin anak cowok lagi. Mertua lo, bilangnya mau ke masjid buat doain biar lo cepet hamil, kan? Padahal mah sebenarnya dia tahu si simpenan itu lahiran. Makanya dia pergi nemuin cucu barunya itu. Wah, kayaknya lo udah ke poin gue duluan ya. Lo tahu gue udah punya anak sepasang. Tapi berani-beraninya bilang gue nggak punya keturunan. Lo berani nampar gue? Nggak tahu diri banget sih. Kalau bukan gara-gara lo mandul bertahun-tahun. Ngapain juga gue cari cewek lain di luar? Gue kan bilang si simpenan lo punya 2 anak. Emang gue ada bilang itu anak-anak lo? Maksudnya gimana sih? Maksudnya, dia tuh lagi asik ngebiayain anak orang lain. Garis keturunan lo tuh subur banget. Pasti bakalan punya anak cewek sama cowok lengkap. Tapi kalau si kampret ini, ya kayak yang gue bilang tadi. Takdirnya emang gak punya anak. Bacot banget lo. Berani-beraninya lo ngefitnah si Neng Gelis. Kalau hari ini gue gak berantakin lapak lo, gue ganti nama jadi Budi. Mending lo buruan balik deh ke rumah sekarang. Kalau enggak, kayaknya bakal ada kabar duka di rumah lo. Sialan, lo nyumpahin gue lagi. Bos, buruan pulang. Nyokap bos dapat musibah. Hah, apaan? Jangan-jangan beneran kejadian lagi kata-kata dia? Anu bos, ibu tadi nggak tahu kenapa pas di jalan balik. Mobilnya masuk ke jurang di puncak. Sekarang dia udah lewat, bos. Oke, sekarang gue percaya lo emang suhu. Coba ramalin gue, gimana ceritanya nyokap gue bisa meninggal? Duit ramalan yang tadi aja belum lo bayar. Segini cukup, yang tadi udah lunas ya? Lo mau ngeramal lagi nih? Iya, cepetan. Sekali ramal harganya 1 miliar. Gila lo, mau ngerampok gue ya? Iya deh, gue bayar. Ramalin aja. Pokoknya gue harus tahu. Sebenarnya apa yang nimpa nyokap gue? Masalahnya tuh sebenarnya berawal dari lo sendiri. Nyokap lo tuh tadi pergi gara-gara dengar kata lo. Katanya si selingkuhan itu punya anak cowok, kan? Makanya dia nyamperin. Sialnya, pas di sana. Dia malah mergokin selingkuhan si pelakor itu. Dia niatnya mau buru-buru balik buat ngasih tahu lo. Kalau mau anak cowok kek. Anak cewek kek. Semuanya bukan anak lo. Si pelakor sama selingkuhannya. Sadar kalau nyokap lo udah tahu perselingkuhan mereka. Biar gak ketahuan. Mereka pura-pura nganterin nyokap lo balik dengan aman. Tapi mereka udah pasang jebakan di jalanan. Makanya mobilnya jadi belum terus masuk jurang. Wakak, mampus. Hahaha. Nih, ambil aja. Lo kan juga tahu kelakuan laki lo kayak gimana. Kalau lo mau lepas dari cowok kayak gitu, pasti bakal susah banget dan makan hati. Duit ini lo bawa aja. Anggap aja ini ganti rugi dari dia buat lo. Buang yang lama, cari yang baru. Lo pantas dapetin yang lebih oke. Dunia emang aneh ya. Nggak bisa hamil, yang disalahin cewek. Hamil terus keguguran, tetap cewek yang dibilang payah. Udah susah payah mau lahiran. Pas lahir anak cewek, dibilang pembawa sial. Kalau lahir anak cowok, nasibnya agak mendingan dikit. Kalau anaknya sehat sih aman. Tapi kalau anaknya sakit-sakitan, tetap aja salah emaknya. Bahkan kalau si ibu sampai meninggal pas lahiran, paling cuma dibilang emang udah nasibnya jelek. Duh, oga deh gue nikah-nikah punya anak segala. Entar gue mending buka jasa ramal aja. Kalau lagi santai bisa bantuin orang ramal. Atau ngusir hantu gitu deh. Biar padepokan gue makin terkenal. Hehe, makasih ya bapaknya. Suhusu, buruan tolongin majikan saya, dong. Nona muda dapat masalah gede nih. Lo siapa ya? Saya asisten di rumah Pak Juragan Wang.
Bapak yang nyuruh saya buat nyari suhu. Bentar, Hup. Suhu, jangan nunggu lagi deh. Ayo buruan, ini beneran soal hidup dan mati. Oke, makasih ya. Nona besar, kita nggak salah orang kan ya? Nggak mungkin salah, lo nggak lihat tadi? Dia tuh mukanya agak mirip sama gue, tahu? Nona besar, kita mau kemana nih? Ya jelas ke rumah Juragan Wang lah, kita tunggu di sana. Mau jemput si Aning pulang. Terakhir kali gue ramal nasib Juragan Wang. Kayaknya cuma sial dikit doang, nggak parah. Nggak seharusnya seheboh ini. Kok malah anaknya yang kena masalah ya? Kasihan bener nih cewek, apes banget. Suhu, tolong selamatin anak saya. Santai dulu, mending panggil dulu pengurus rumah bapak ke sini. Woi, buruan panggil pengurus rumah ke sini. Atas nama gue, keluarlah api sejati. Ciat, manjurlah pokoknya. Suhu, ini gimana ini? Aduh. Sayang, anakku. Cepetan turun, nak, di atas itu bahaya. Suhu, aduh. Ini gimana cara nyembuhinnya, kok jadi begini? Udah berapa lama? 2 hari ya? Bukan, kayaknya udah 3 hari deh. Kemarin lusa dia udah mulai aneh gejalanya. Kemarin saya udah ngerasa ada yang gak beres. Terus panggil dokter buat periksa. Katanya nggak ada apa-apa, sehat aja. Tapi tadi pagi-pagi banget, anak saya kayak orang kesurupan. Lari-larian gak jelas. Bentar-bentar naik pohon, terus naik genteng. Nggak ada yang bisa nangkep dia. Pas udah bisa ditangkap terus dikurung di kamar. Saya mulai curiga. Jangan-jangan anak saya kena guna-guna. Lo belum mau turun juga? Suhu, nggak bakal mempan digituin mah. Nah, pinter. Tuan manggil saya. Ada perlu apa ya, Tuan? Diem. Tuan, ini kenapa begini? Aduh. Suhu, dia ini pengurus rumah saya. Orang yang lo cari udah datang, ngapain lo malah kabur? Kalau emang lo dendam sama dia, kenapa nggak berani balas dendam sendiri aja? Cewek kecil ini nggak ada urusannya sama lo. Lo diem di badannya dia. Emang adil buat dia? Kakak, saya. Dia pakai jimat sakti, kak. Saya takut buat keluar dari badan si nona ini. Kalau mau dendam ya harus lihat-lihat orangnya dong. Maaf kak, saya nggak tahu caranya. Sini kalian berdua. Ah, ada setan. Ada setan. Ada setan. Suhu, buruan tangkap itu si paman aja. Maaf ya, kalau berani sini hadapin gue, ngapain lo malah ganggu anak gue? Hah, emangnya nggak pantas apa? Udah berapa banyak temen gue yang lo bantai? Lo masih inget gak jumlahnya? Anak ceweknya itu kena penyakit aneh. Udah manggil banyak dokter tapi nggak ada yang sembuh. Terus dapat resep dari dukun jalanan. Dia malah percaya. Bertahun-tahun dia kerjaannya nangkepin monyet di hutan belakang. Katanya pas dibawa balik, kepalanya dibelah kayak semangka. Terus dijadiin bapau buat dikasih makan ke anaknya sendiri.
Tahun-tahun ini, udah berapa banyak nyawa yang melayang di tangan dia? Dia sanggup gak ngitungnya? Belum lama ini, dia naik ke gunung lagi. Maafin saya nggak sengaja. Nah, lo, gue ini udah hampir jadi manusia sempurna. Tadinya sih saya mau ngerasukin anak dia aja. Dia malah mau ambil muka manusia gue. Katanya itu doang yang bisa nyembuhin penyakit anaknya. Tapi apa daya, ilmu saya masih cupu. Terus dia nembak gue pakai bius dan nangkep gue. Awalnya dia nggak tega langsung bunuh gue. Jadinya tiap hari darah gue diambil. Bulu gue dicabutin, daging gue diiris. Dari awalnya gue nggak terima. Sampai jadi murka. Sampai akhirnya gue mohon biar dibunuh aja sekalian. Tapi dia lihat muka manusia gue ini. Malah punya niat bejat lain. Pas suatu siang, dia ke gue. Ngelakuin hal itu. Abis itu dia takut ketahuan orang. Kepala gue dibelah. Otak gue diambil. Dijadiin isian bakpao. Disuapin ke anak ceweknya. Ini beneran kelakuan setan, bukan manusia. Awalnya gue emang mau ngerasukin anak ceweknya. Tapi nggak tahu kenapa malah salah sasaran. Jadinya malah begini. Gue beneran nggak sengaja. Gue tahu ilmu si monyet ini belum mateng. Tapi entah hoki dari mana. Masih kecil udah bisa berubah jadi manusia. Tapi karena nggak tahu caranya, dia bakal kejebak pakai muka ini sampai ratusan tahun. Anak mandor itu pakai jimat yang sama. Makanya pas mau ngerasukin jadi meleset. Nona muda seumuran sama anak mandor itu. Sering main bareng juga. Makanya malah dia yang kena apes. Pak Mandor. Kok lo bisa-bisanya percaya omongan sampah gitu? Dokter kan udah bilang, anak lo itu emang ada kelainan jantung bawaan. Kalau dirawat baik-baik dan disayangin, siapa tahu dia bisa panjang umur sampai tua. Lo tahu apa? Hah? Nona besar tiap hari bisa lari-larian, sehat walafiat. Kenapa anak gue buat lari dikit aja nggak bisa? Dokter-dokter itu bilang, umur dia nggak bakal lewat dari 18 tahun. Dia itu anak kandung gue. Mana tega gue? Mana tega lihat nyawa dia pelan-pelan hilang. Suhusu. Sekarang gimana dong? Ya mau gimana lagi? Ada utang nyawa ya bayar nyawa lah. Oh ya, hampir lupa. Gue kasih tahu ya. Jiwa si nona muda ini. Udah kena mental. Kayaknya ke depan nasibnya bakal sama kayak anak lo itu. Gue rela mati buat nebus ini semua. Asal nona jangan sampai menderita gara-gara gue. Gue salah, gue ngaku. Tapi si nona beneran gak berdosa. Anak gue udah menderita bertahun-tahun. Tolong banget, lepasin dia. Jangan harap omongan lo bisa bikin gue luluh. Ah. Makasih. Suhusu, dia udah reinkarnasi ya? Lo pikir seekor monyet bisa berubah jadi manusia itu gampang? Dia udah sering bantuin orang nyasar di hutan. Udah banyak banget berbuat baik. Aduh. Sering-sering jemuran aja ya. Hal-hal mistis gini ntar juga biasa kok, hehe. Suhusu, terus gimana sama si Nona? Aman, ntar abis tidur juga baikan kok dia. Terus yang tadi, nggak usah dipikirin, santai aja. Duitnya gue ambil 1 juta aja ya. Sisanya lo simpen aja buat biaya kedua anak itu. Ada sebab, ada akibat. Kalau lo dapat azab, ya emang gue pelaksananya. Sip. Ngapain sih lo ngikutin gue mulu? Aning. Mama nyuruh gue buat jemput lo pulang. Jemput gue pulang? Kenalin, gue Suwarti. Gue kakak pertama lo. Gue takut lo ada masalah lagi, makanya gue ikutin terus. Mau ngomong nunggu lo beres urusan dulu. Aning, mama udah tahu kejadian sebenarnya dulu. Makanya dia nyuruh gue jemput lo balik, dek. Oke, gue paham. Lo balik duluan aja. Entar gue bakal nyusul ke Jakarta. Aning, kok gak bareng gue aja? Kan gue emang datang buat jemput lo. Gue masih ada urusan dikit. Sana balik dulu, gue pasti pulang kok, tenang aja.
Ini kakak gue cengeng banget ya kayaknya. Aning udah balik. Bang, guru mana? Nggak tahu udah kelayapan kemana lagi. Semenjak lo turun gunung, dia belum balik-balik. Nongol pun nggak. Paling lagi asik main tuh. Oh, oke. Entar kalau dia balik, bilangin ya gue udah pulang ke rumah. Kalau ada apa-apa cari gue di sana. Aning, akhirnya lo datang juga. Gue sama mama udah nungguin lo dari tadi tahu. Yuk, kita masuk. Masuk yuk. Eits, stop dulu. Bi, kenalin nih Aning. Surya Ningrat, anak sah keluarga Surya. Mau ngapain Bi? Nona besar, bapak udah bilang. Nona Aning kalau masuk rumah harus lewat pintu samping. Bapak bilang Nona Aning kan gedenya di pesantren. Takutnya nggak ngerti sopan santun. Mumpung baru balik hari ini. Sekalian biar dapat pelajaran. Biar kedepannya jaga sikap. Nyuruh gue lewat pintu samping. Itu beneran kata bapak. Emang Nona Aning mau baru hari pertama balik? Udah jadi anak durhaka sama bapak sendiri? Ya udah, buka pintu sampingnya. Aning, jangan. Dengerin kakak. Mending nggak usah masuk daripada lewat samping. Tenang kak, gue tahu kok mesti gimana. Tuh, rasain. Itu harganya kalau nyuruh gue lewat pintu samping. Aduh, Nona Aning tolong tunggu bentar ya. Dia saya suruh orang benerin pintunya dulu. Pintunya udah hancur gitu. Ngapain juga Aning disuruh nunggu di sini? Aning itu anak sah di rumah ini. Nyuruh dia lewat samping emang udah ngaco. Bi, keterlaluan lo hari ini. Nona besar, ini kan perintah bapak langsung. Saya cuma babu yang ngejalanin tugas. Berarti intinya hari ini selain pintu samping, gue nggak boleh masuk lewat pintu utama, gitu. Iya. Gue lihat-lihat aura lo gelap banget nih. Siap-siap aja ntar bakal kena sial parah. Bener-bener ya, emang dasar bocah kampung. Ngomongnya ngasal banget. Mirip dukun gadungan yang suka nipu orang. Emang gue bocah kampung, kenapa? Hai nenek lampir, hargain dikit umur lo yang udah bau tanah itu. Dikasih hati malah minta jantung. Menurut gue sih lo emang pantas dapat sial. Kak, pembantu nggak tahu diri kayak gini, berani ngelunjak sama majikan. Apa semua kacung di rumah Surya modelannya begini semua? Aning, dia itu pengasuhnya papa dari kecil. Bapak udah pesen. Kalau Nona Aning kelakuannya minus dan gak sopan, saya yang bakal kasih hukuman. Cuy, najis banget, mending lo pergi deh. Rumah butut gini mah ogah juga gue masukin. Ah, tolong panggilin dokter. Aduh, beneran kejadian kan? Kan udah gue bilang lo bakal dapat sial. Makanya mulut dijaga neng, biar gak nambah dosa. Masih gak percaya juga, Aning. Santai kak, aman kok semuanya. Oh, jadi lo yang namanya Aning? Gue abang lo, Surya Tejo. Berhubung lo udah balik, ya udah anteng-anteng aja jadi anak rumahan. Jangan bikin onar. Gaya bener lo ngaku abang gue. Coba dengerin lagi omongan lo tadi. Pantes nggak abang ngomong gitu ke adik kandungnya sendiri? Biar gue tebak, pasti ada yang ngasut lo ya. Bacot lo, Mawar nggak pernah ngomong macem-macem ya. Halah, kak, abang kenapa sih sensian amat? Biasalah. Katanya si Mawar itu pintar sopan santun. Masa sih, Aning? Bentar lagi gue bakal nikah nih. Baru aja kita kumpul lagi. Udah mau pisah lagi. Gue beneran sedih bakal jauh dari lo. Kalau kakak percaya sama gue, mending jangan nikah dulu. Loh, Aning kok ngomongnya gitu? Pertunangan gue kan udah dari beberapa tahun lalu. Akhir tahun ini udah jadwalnya akad. Emang kenapa nggak boleh nikah? Aning. Ya ampun, Aning anak mama akhirnya balik. Sini sayang mama lihat. Wah udah gede banget sekarang. Cantik banget, sama cantiknya kayak kakak lo. Lo yang namanya Aning, kan? Lo si Mawar itu. Gue minta maaf ya, Ning. Gue beneran gak tahu kalau kita ketukar. Gue udah bilang ke papa mau balik aja. Tapi papa yang melarang gue pergi. Katanya gue tetap anak keluarga Surya selamanya. Maksud lo mau pamer kalau lo spesial banget di sini? Sip, gue paham. Ma, apa Aning gak suka ya sama aku? Padahal aku udah bilang mau cabut.
Udah sering banget gue bilang, gue bukan mak lo. Berhenti manggil gue mama. Cuma Aning anak kandung gue. Setuju deh. Omongan Aning tadi nggak ada yang salah kok. Tapi kan papa bilang, aku masih tetap anak papa. Iya, lo anak papa, emang bener. Nggak ada yang mau rebut kok. Tapi lo bukan anak mama ya. Cuma gue, Aning, anak kandung nyokap gue. Mawar, lo kenapa? Pak, maaf banget, maafin aku. Mawar, jangan minta maaf. Papa sedih banget lihat lo nangis gini. Sebenarnya ada masalah apaan sih? Pa, aku kan cuma anak yang ketukar. Udah bisa ngerasain hidup enak bertahun-tahun di sini. Aku udah bersyukur banget. Mawar besok bakal pergi kok. Enggak, sekarang juga aku pergi. Cuma, Pa, aku kepikiran papa terus. Papa harus jaga kesehatan ya. Jangan bikin aku khawatir. Nangis mulu deh. Hari ini kan momen Aning balik. Lo malah bikin suasana mendung. Bos, Bi Ina nggak ketolong, udah lewat. Dasar pembawa sial. Baru balik aja udah bikin pengasuh gue mati, Aning. Lo bener-bener pembawa sial. Lo Pak Surya Prayoga, kan? Tadi gue udah bilang di depan. Si Bibi itu bakal dapat apes berdarah-darah. Dia nggak percaya, malah ngatain gue pembawa sial kayak lo. Sekarang lihat, nyawanya beneran melayang, kan? Mending omongan gue buat si Bibi tadi. Gue balikin lagi buat lo sekarang. Jaga mulut, biar nggak nambah dosa. Bocah durhaka. Berani-beraninya nyumpahin bapak sendiri. Surya, dengerin ya. Cuma Aning anak kandung gue. Kalau lo mau manjain anak itu, terserah lo, sayang-sayangin aja sendiri. Jangan sampai dia nongol di depan gue. Kalau enggak, urusan kita bakal panjang. Pa, maafin aku. Aku yang salah udah bikin mereka marah. Sampai papa jadi malu gini. Entar setengah jam lagi lo baru bisa ngomong. Ingat ya, jangan ngatain gue lagi. Kalau enggak, Ning, lo tinggal bareng kakak lo dulu ya di kamarnya. Nunggu mama beresin pavilion buat lo. Baru entar lo pindah ke sana. Iya, Ning. Nginep di kamar gue dulu aja. Tadinya mama mau nyuruh si Mawar pindah kamar. Tapi dipikir-pikir pasti lo males kan. Pakai bekas dia. Makanya lagi direnovasiin kamar baru. Tapi belum kelar nih. Jadi bareng gue dulu ya, mau kan? Ma, Kak, aku mau banget kos kamar sama kakak. Biar kakak bisa ngajak aku jalan-jalan keliling Jakarta juga. Kan aku masih buta map di sini, hehe. Nona besar. Nyonya nyuruh Nona buruan ke sana sekarang. Napas dulu kali. Entar aja deh. Terus, jangan sampai kejadian kayak gini keulang lagi ya. Sana ke kamar ibu, bawa Suwarti ke ruang tamu. Aning. Lagian gak usah deh lo sok-sok kalem beradab gitu. Woi, gue panggil gak denger lo. Apaan manggil-manggil? Emang gak boleh ya gue manggil lo? Aning, jangan pikir gara-gara lo balik lo bisa ngusir gue. Gue kasih tahu ya, gue juga anak papa. Lo gak bakal bisa ngusir gue, denger nggak? Soal si Andre ini, biarpun Warti setuju, gue tetap gak bakal setuju. Urusan perjodohan ini batal aja. Kita putus hubungan keluarga lewat perjodohan ini. Tante, biarpun mau batalin, apa nggak sebaiknya denger omongan Warti dulu? Aning, Kak. Kalau yang lama busuk, cari yang baru aja. Andre, gue nyokapnya Warti. Soal batalin ini, gue yang nentuin. Warti nggak usah ikut campur. Warti, kalau di sini, entar kalau udah gede, gimana cara nutupin skandal kalian? Batalin nikah, Ma, kok dibatalin? Lo ini beneran ya? Bisa-bisanya ngancurin hubungan gue sama Warti. Andre, beneran itu. Andre, kalau nyokap lo beneran sayang sama sepupu itu. Warti, gue sebenarnya juga nggak mau batal. Suruh nyokap lo angkat dia jadi anak aja, gimana? Padahal urusannya gampang banget. Entar kita cariin jodoh cowok tajir di Jakarta buat dia. Tapi tante, nyokap gue bener kok. Pasti dia nggak bakal sengsara. Nyokap lo, urusan ini fix nggak mungkin kejadian. Juga tetap bisa sering ketemu dia. Warti, nggak usah dengerin penjelasan dia lagi. Lo siapa sih? Kalau mau dia jadi istri kedua. Nggak ada sopan santunnya banget. Dan nikah sekarang, kakak gue bisa aja setuju. Gue udah manggil mama, lo pikir gue siapa? Tapi ada satu syarat. Syarat apaan? Gampang, panggil dokter. Periksa itu sepupu lo. Lo aja bisa ngelakuin hal nggak tahu malu kayak gitu. Cek beneran hamil apa nggak? Atau sekalian cek apa dia masih segel, tau nggak? Masih berani ngatain gue nggak sopan? Lo. Oke, fine, kalau gitu. Gue setuju kita batal nikah. Siapa yang suruh lo cabut? Lo pikir rumah Surya ini pasar malam? Datang pergi sesuka jidat lo doang. Diem. Dengerin gue dulu. Abis ini baru lo boleh pecicilan lagi. Nikah emang fix batal. Tapi bukan lo yang batalin, kakak gue yang mutusin lo. Dasar cowok mokondo. Jangan ampe ketuker ya faktanya. Lo udah main belakang sama sepupu lo sendiri.
Ampe sekarang dia udah isi, lo tetap mau kawinin dia juga. Padahal nikahan lo sama kakak gue sisa setengah tahun lagi. Lo malah mau jadiin sepupu lo istri kedua biar masuk duluan? Muka lo taruh mana, woi? Lo mau jadiin sepupu lo istri kedua? Terus dia beneran udah hamil? Jangan ngaco ya. Warti, lo nggak percaya sama gue? Oke, coba jelasin. Sekarang ngomong gih. Keluarga nyokap gue emang punya sepupu cewek. Kemarin di daerahnya kena banjir bandang. Makanya dia ke Jakarta buat numpang di rumah nyokap. Warti, lo tahu sendiri kan? Nyokap gue sakit-sakitan dan dia srek banget sama si sepupu itu. Makanya gue kepikiran buat nikahin dia juga. Biar dia bisa nemenin nyokap gue terus. Itu kan gak bakalan ganggu lo sama sekali. Lagian Warti, di hati gue tuh cuma ada lo, masa lo gak ngerasa sih? Cukup ya? Akting lo bikin gue pengen muntah tahu nggak? Kalau nyokap lo suka itu sama sepupunya, kenapa nggak angkat jadi anak aja? Oh alah, gue tahu nih. Pasti takut ntar dia nikah terus dibawa suaminya, kan? Ya udah jadiin Art aja biar tetap di rumah nemenin nyokap lo. Nempel tiap hari juga bisa kan? Pasti nggak mau juga kan? Takut dia capek kalau jadi Art. Terus kenapa nggak nunggu kakak gue nikah sama lo dulu? Baru bahas urusan ginian? Atau jadiin selingkuhan aja sekalian di belakang? Kan tetap bisa diurusin nyokap lo. Kakak gue kan orangnya kalem. Nggak bakal jahatin dia kok. Nah, kenapa lo ngebet banget nikahin dia sekarang? Ya pasti gara-gara perutnya udah mau melendung lah. Kalau dia beneran bersih, kakak gue setuju lo kawinin dia jadi bini kedua. Kapan gue ngehina lo abis-abisan? Jangan bilang ini ngerendahin orang ya. Terus lo nggak mau lakuin. Katanya kan dia datang numpang di rumah lo. Secara kampungnya kena bencana. Perjalanan ke sini pasti nggak gampang kan? Cek kesehatan mahal biasa. Biar nggak ada darah orang lain nyelip di keluarga lo. Wah, nggak bener nih. Kalau emang lo semua nggak setuju sepupu gue jadi bini kedua, ya udah batalin aja. Nggak usah pakai acara ngerendahin orang segala. Entar kalau ada yang tahu urusan ini, pasti dibilangnya Warti cewek cemburuan. Nggak usah banyak cincong. Keluarga kita batalin tunangan. Sekarang lo mending balik deh. Kita putus hubungan. Tante, pikir baik-baik dulu deh. Kalau Warti putus sama gue, bakal susah lo cari laki lagi. Seriusan. Siang bolong gini ngapain sih tutup pintu segala? Aning, lo sebenarnya ngapain lagi sih? Baru balik udah bikin onar. Om, tolongin saya. Aduh, Andre. Ini kenapa begini? Ayo bangun, bangun. Om, tadinya saya kesini mau bahas soal nikahan saya sama Warti ke tante. Kurang ajar, lo berani ngatain gue anjing, tapi dia malah ngefitnah saya macem-macem. Ngatain saya kasar, malah sampai ngehina saya abis-abisan. Mulut lo dijaga ya? Kapan juga gue ngomong kasar ke lo? Aning, papa, kalau ada tamu lagi ngomong tuh jangan motong. Entar dikira anak gak punya tata krama lo. Gue kan gak lagi ngomong sama lo. Ngapain lo ikutan nyaut? Mana sih sopan santun anak orang kaya lo? Halah, si Andre mau kawin sama sepupunya ya biarin aja. Kakak nggak jadi nikah sama modelan dia tuh udah bener banget. Andre bentar lagi bakal dapat apes gede, lihat aja. Hahaha. Ma, kalau mau batalin mending sekarang aja diurus. Entar malam Andre kayaknya bakal kena masalah. Mending gersap daripada nyesel entar. Coba cek semua barang seserahan yang dikasih si Andre kemarin. Yuk, ikut mama beli perhiasan sama baju baru. Ini kan nona besar keluarga Surya. Kok jalan bareng cewek santri gini sih? Nggak malu apa diliatin orang? Yang ngomong barusan itu anaknya Pak Menteri, si Linda. Terus sampingnya itu, adanya Andre, si Fanny, sama si Tata, anak orang kaya juga. Kak, masa toko perhiasan gini boleh bawa anjing masuk sih? Gonggong mulu berisik. Warti, lo tuh main sama siapa sih sebenarnya? Ngomongnya nggak berpendidikan banget. Entar kalau udah jadi kakak ipar gue, jangan deket-deket sama modelan begini lagi ya. Malu-maluin keluarga gue tahu. Emang kapan gue ngatain lo? Lagian lo, kok ngerasa banget pas disebut anjing? Nyambung sendiri lo. Untung deh kakak gue udah putus sama si Andre. Kalau nggak, masuk keluarga modelan begini. Malah jatuh harga diri kita. Masih bocah udah pintar nipu dan ngeramal nggak jelas. Warti. Level lo emang cuma sekelas sama orang begini doang ya. Dia ini adek gue. Aning, dia bukan cewek pesantren atau apalah itu. Bukan juga orang nggak bener kayak yang lo tuduhin tadi. Linda, lo ada masalah apa sih sebenarnya? Kita nggak ganggu lo sama sekali. Tapi lo datang-datang langsung ngehina orang. Nggak ngerasa rendah apa lo bersikap gitu? Adeknya Warti? Bukannya adek Warti cuma si Mawar doang? Sejak kapan nambah adek lagi? Udah dibungkus ya, Mbak. Bentar, yang ini gue mau. Maaf Nona, yang ini udah dibeli sama mbaknya. Coba cek model lain aja gimana? Emang mereka udah bayar? Belum sih, tapi, ya kalau belum bayar, berarti belum sah jadi milik dia dong. Kalau belum dibayar kok bisa lo bilang punya dia? Siapa berani bayar mahal dia yang dapat? Bener, kan? Barang ini semua gue bayar 2 kali lipat. Kak, yang ini bagus banget deh. Gue suka yang ini. Gue bayar 2 kali lipat juga. Oke siap.
Mbak, kalau gitu sih? Jadi berapa semuanya? Totalnya jadi 8,7 juta rupiah ya? Tadi situ bilang mau bayar double, jadi totalnya 17.384.000 rupiah ya? Ya udah, buat Neng saya potong recehnya, jadi 17 juta rupiah aja pas. Neng ini pasti anak pejabat ya? Harusnya sih nggak bakal jilat ludah sendiri dong. Kalau emang nggak bawa duit cash sebanyak itu, toko kita bisa kok anterin barangnya sampai rumah. Nanti bayar pas barang sampai juga nggak masalah. Woi, pindahin semua barang ini ke mobil. Ikutin Neng ini sampai rumahnya. Awas ya kalau ada yang kurang sebiji pun, lo yang gue cecar. Neng ada yang dicari lagi? Barang sisa yang nggak dipilih cewek tadi, kita ambil semua. Oke siap, tapi kalian nggak takut disemprot si Linda ya? Ngapain takut sama dia? Ning, abangnya Linda itu pengawal di istana negara lo. Komandan kesayangan presiden pula, emang nggak ngeri? Bodoh amat, suruh aja dia labrak gue kalau berani. Neng Gea, tolong deh pakai logika dikit. Emang enak ya jadi, TM berjalan, mulu. Si Linda sama temennya si Fanny itu bukan orang bener. Ngapain sih ditempel terus? Nggak takut kena getahnya nanti? Ning, adanya Neng Gea juga baru masuk jadi pengawal presiden tahun lalu. Neng berdua, barangnya udah dibungkus rapi ya. Totalnya jadi 730.000 rupiah. Mahal juga ya, kudu rajin nyari cuan nih ke depannya. Neng Gea, kalau ada masalah yang nggak bisa dihandle, cari gue aja ya. Nanti gue bantu urusin. Ning, maksud omongan lo ke Neng Gea tadi apaan sih? Ya sesuai omongan gue barusan lah. Wulan, pas banget ketemu di sini. Lo mau pergi beli baju ya? Barengan yuk. Ayo cepetan naik mobil. Lama amat kalau jalan kaki. Ini Putri Fatimah, Ning. Ning, gue bisikin ya. Si Putri ini naksir berat sama abang kita lo. Ngomong apaan sih lo? Buruan naik. Putri, hari ini aku lagi nemenin adekku nyari baju. Kayaknya nggak bisa nemenin kamu jalan deh. Ning, salam kenal Putri Fatimah ya? Halo juga. Kamu duluan aja deh ya. Gue mau jalan-jalan dulu sama Ning. Nanti tungguin gue di Resto Batavia. Wulan, bukannya adek lo itu Simona ya? Putri belum tahu ya. Waktu kecil Ning ketuker sama Simona. Jadi si Ning ini sebenarnya adek kandung aku. Oh alah, ceritanya gitu toh. Putri, yang itu jangan diambil. Kelihatannya nggak kotor kok. Barang di perempatan jalan. Apalagi dibungkus kertas merah gitu, jangan dipungut. Nggak peduli isinya apa. Pokoknya jangan diambil. Kenapa? Soalnya itu namanya pesugihan, buang sial. Duit tumbal, buat orang-orang. Yang nasibnya lagi amsyong atau lagi sakit-sakitan. Mereka bakal ke dukun. Terus mindahin nasib buruk mereka. Atau penyakitnya ke barang itu. Terus ditaruh di tempat rame biar ada yang nemu. Begitu diambil, sialnya pindah ke yang nemu. Ringannya sih lo bakal apes terus. Kalau amsyong banget ya nyawa taruhannya. Gila bener si dukun cilik. Ngomongnya tahayul mulu. Ning, ini Rian, anak bontot keluarga Wijaya. Woi, coba lo ambil tuh barang. Gue pengen lihat. Beneran bisa bikin gue sial nggak? Kalau gitu kenapa nggak lo aja yang ambil? Situ nggak takut, bukan berarti orang lain berani. Kalau emang nggak percaya, ambil aja sendiri gih. Sikat, bos. Kalau dia nggak mau ngambil, ngapain lo paksa? Kalau lo emang jantan, ambil sendiri gih. Siapa takut, gue ambil nih. Wui, isinya banyak juga. Kayaknya si Rian ini bakal kena sial yang parah banget. Cih. Suni. Ngapain halangin gue? Pengen banget gue tabok tuh bocah. Ngapain ngeladenin orang yang bentar lagi amsyong? Putri, simpen jimat ini baik-baik ya. Bisa buat pelindung. Ning, kenapa lo kasih jimat itu ke Putri Fatimah? Beneran ampuh emang? Ya ampuh lah. Bisa nyelamatin nyawa di saat genting malah. Gue kasih itu karena dia. Deket banget sama Kak Wulan. Orangnya juga asik. Anggap aja nambah relasi baik. Jimat gue nggak sembarangan orang bisa dapet lo. Wulan, Ning, nanti malam mau makan apa? Bu, aku mau yang pedas. Pokoknya selain terong sama pare, aku makan semua. Oke, nanti ibu suruh orang masak yang enak ya. Bu, nggak usah dipikirin orang sampah kayak gitu. Nanti ibu malah sakit. Aku sama kakak kan jadi kepikiran. Emang urusan di rumah Randi nggak lancar? Apapun itu, yang penting tunangannya udah putus. Pas ibu kesana tadi, malah ketemu nyokapnya si Randi. Lagi asik jalan-jalan sama cewek lain di taman. Ibu denger dia ngomong ke cewek itu, katanya. Biarpun nanti Randi nikah sama orang lain. Selama ada tante, kamu nggak bakal kok ngerasa tersisih. Mana tahan ibu denger omongan sampah gitu. Langsung ibu labrak si emaknya Randi tadi. Wulan, ibu minta maaf ya. Harusnya dulu pas nenek lo. Jodohin lo sama si brengsek itu. Ibu tolak aja harusnya. Udahlah bu, emang Randi bukan level kakak kok. Gak perlu disesali lagi. Buang sampah pada tempatnya kan. Nanti aku yang cariin jodoh yang lebih mantap buat kakak. Ning bener juga sih. Bodoh amat sama mantan. Pasti bakal dapat suami yang jauh lebih oke. Bener nggak? Lina, lo udah gila apa gimana? Bisa-bisanya lo mutusin tunangan Randi. Siapa yang nyuruh lo mutusin itu hah? Siapa yang ngasih izin? Kenapa nggak diskusi dulu sama gue? Lo tahu nggak, sepanjang jalan balik tadi, gue diketawain sama semua orang. Mana ada ibu-ibu. Datang sendiri buat mutusin tunangan anaknya.
malu-maluin keluarga aja lo. Mas Surya, denger ya. Masalah ini harusnya Mas sebagai bapak yang maju. Tahu nggak kenapa aku nggak bilang Mas? Karena Mas itu emang nggak bisa diandelin. Mas cuma mikirin harga diri Mas yang konyol itu. Sampai tega biarin anak sendiri menderita. Mas Surya, lo denger nggak? Tadi emahnya si Randi ngomong apa? Katanya biarpun Wulan nikah sama Randi nanti, Wulan harus ngalah sama si sepupunya itu. Istri sah apaan? Kalau ada mertua kayak dia, Wulan cuma bakal jadi pajangan doang di sana. Surya, Wulan itu anak lo bukan sih? Kelakuan si Randi, sikap keluarga Setiawan, Mas sebagai bapaknya, masih anggap mereka itu keluarga yang benar? Mas pikir asal Wulan nikah sama mereka, terus muka Mas selamat, semuanya udah oke. Terus gimana nasib masa depan Wulan nanti? Bisanya cuma marah-marah ke gue doang. Kenapa Mas nggak sekalian umumin busuknya keluarga Setiawan ke semua orang? Bu, Papa. Papa kan cuma panik, mikirin kalau Kak Wulan batal tunangan, nanti bakal susah dapat jodoh lagi ke depannya. Papa tuh demi kebaikan kakak juga loh. Ibu jangan ngomong gitu ke Papa dong. Papa kan cuma terlalu khawatir aja. Lo, bukannya itu jatah lo ya? Lo yang nolak keras perjodohan itu. Sampai akhirnya dikasih ke Kak Wulan. Sekarang malah sok jadi anak baik. Kalau emang nggak mau dibatalin, ya udah lo aja yang nikah sama Randi. Mona, bawa makannya ke kamar aja. Mulai sekarang kita makan di kamar masing-masing. Biarin aja tempat ini dipakai orang lain. Buat drama, anak kesayangan Papa. Pa, ibu cuma lagi emosi makanya ngomong gitu. Pasti beliau nggak sengaja kok. Papa kan kepala keluarga di sini. Wah kakak, Suni, dasar anak durhaka lo ya. Suni. Kak. Ngapain lo kesini? Suni, kakak. Suni, dengerin ibu dulu. Suni, lo baru balik udah berani ngunci pintu buat Papa. Terus nyuruh Kak Mona nikah sama Randi. Lo nggak tahu apa? Kalau Randi itu tunangannya Kak Wulan, lo mau naruh muka Kak Wulan di mana? Mau naruh harga diri Kak Mona di mana? Mau ditaruh di mana muka keluarga Surya ini? Berani-beraninya ngunci Papa di luar. Terus asyik makan-makan sendiri di dalam. Hari ini gue bakal wakilin Papa buat kasih pelajaran ke anak liar kayak lo. Bima, Ning. Tunggu bentar, kenapa? Lo takut sama lo, ngelawak ya lo? Gue cuma mau bilang, nanti jangan nangis ya. Gue nggak mau lanjut. Lo curang, bisanya kabur doang. Ya udah, gue diem di sini nih, pukul gue kalau bisa. Ning, jangan. Tenang, aku tahu apa yang aku lakuin kok. Oke, diam di situ ya lo. Yang kabur fix penakut. Sekarang giliran gue ya. Ah, Suni, turunin gue. Ning, ini. Ayo panggil gue kakak dulu. Baru gue turunin lo. Suni, jangan harap ya. Kak, Bu, udah malam nih. Mending kita tidur yuk. Ayo, kita masuk, tidur yuk. Bu, masuk yuk tidur. Bakal ada yang nurunin dia kok nanti. Tuan muda. Abang, bang, tolongin gue, cepat turunin gue. Ah, bang, kok mendadak banget sih? Bilang-bilang dulu napa? Kalau gue beneran jatuh terus encok gimana? Bang, kok lo malah ketawa? Bima, lo jangan gangguin Ning deh. Lo bukan tandingan dia. Jujur deh, mau ngomong apa lagi ke lo? Bang, kok ada bicaranya gitu sih? Kalau bukan gara-gara lo dapat info, mana mungkin lo pulang jam segini? Terus si penjahat kelamin itu udah ketangkep belum? Kasusnya belum kelar. Terus ngapain lo pulang? Kak Mona bilang dia itu ketuker sama Suni. Beneran begitu? Iya. Dia maksa Kak Mona nikah sama keluarga Setiawan. Terus ngunci Papa di luar, nggak dikasih makan. Kalau soal itu gue nggak tahu. Kayaknya baru kejadian hari ini ya. Gue juga baru sampai. Masa pas lo nyampe? Lo nggak nanya-nanya dulu ke orang rumah? Minimal lo nanya ke ibu atau Kak Wulan kek.
lo malah langsung nyerang Suni kayak tadi. Pakai otak dikit napa? Bang, kok lo malah belain orang lain sih? Lo tahu nggak kalau si Suni itu jago bela diri? Udah, ayo masuk. Jangan ganggu ibu istirahat. Sambil jalan aja ngobrolnya. Coba jelasin, hari ini ada kejadian apa aja di rumah? Anu, Tuan Muda. Tadi Non Wulan sama Non Mona sempat ribut gede. Besok gue bakal minta maaf langsung ke dia. Gue rasa si Mona emang sengaja manas-manasin. Gue harus cari waktu buat ngobrol sama dia. Au. Bima. Kak. Si Suni itu, dia mukul gue. Gue kan gak sengaja. Lagian lo ngapain pagi-pagi buta diem aja? Berdiri di depan pintu kamar gue kayak patung? Bikin jantungan tahu nggak? Bima. Anu, lo mending ngaca deh sekarang. Suni, lo rusakin muka ganteng gue. Ngakak banget sih. Kak, jangan ketawa dong. Sorry ya, kejadian semalam emang gue yang salah duluan. Gue minta maaf. Anggap aja ini tanda damai kita ya. Mulai sekarang kita temenan aja, oke? Boleh juga. Bentar. Nih, bawa jimat ini terus ya. Kayaknya hari ini lo bakal dapat masalah kecil deh. Makasih ya. Set. Ning, si Bima itu. Mukanya udah balik normal. Dia nggak apa-apa kok, cuma masalah sepele doang. Udah gue kasih jimat pelindung juga, jadi aman. Ningku emang paling cakep deh. Nanti-nanti pakai baju yang warnanya cerah ya. Baju lama lo jangan dipakai lagi, oke? Malah nutupin kecantikan lo tahu nggak? Pak, hari ini ada laporan masuk lagi. Ada cewek yang kena pelecehan lagi. Iya. Ayo, kita temuin keluarganya. Gue malu banget ketemu orang sekarang. Pak Surya, Pak Lukman. Coba jelasin. Tolong ceritain detail kejadian hari ini ya. Biar anak buah saya catat semuanya. Lo masuk ke kamar anak gadisnya. Tanya dia barangkali ada info tambahan. Kita harus tangkap bajingan itu secepatnya. Si penjahat kelamin itu. Pak Surya, mohon bantuannya. Pak Lukman, tenang aja. Pihak kepolisian bakal kerja keras kok. Komandan, saya dapat info baru nih. Buruan kasih tahu. Gue udah pusing banget nih. Semua korban belakangan ini. Ternyata sempat datang ke tempat yang sama. Gedung kesenian, Komandan. Tempat nonton teater? Iya. Di sana ada aktor teater namanya Kevin. Aktingnya gila sih, jago banget. Hehe, denger-denger nih pak. Si Kevin itu mukanya ganteng banget parah. Banyak banget cewek yang kecantol sama dia. Apalagi para korbannya itu. Kena musibah tepat di malam setelah nonton Kevin. Pas hari itu terjadi, emang lagi jadwalnya si Kevin. Yang tampil di panggung utama. Woi, bawa pasukan. Kita samperin si Kevin itu ke gedung kesenian. Cuma gedung teater biasa. Udah, stop. Di sini ada aktor yang namanya Kevin kan? Suruh dia keluar sekarang. Kevin itu biasanya cuma tampil. Pas sore hari aja, jam segini dia pasti lagi istirahat. Emang tampang kita kelihatan mau nonton teater apa? Gak usah banyak cincong, panggil dia. Si Kevin ini sebenarnya ada masalah sama siapa sih? Kevin. Halo Pak Polisi, saya pengelola di sini. Siapa sih? Maaf ya Pak, di pavilion ini emang cuma Kevin yang tinggal. Wajar kalau bukain pintunya agak lama. Jadi pavilion ini cuma dia yang tempatin? Iya, di sini emang gitu. Siapa yang paling populer, dapat fasilitas ini. Udah jadi aturan gak tertulis di sini. Dulu sih ada asisten yang nemenin dia. Tapi Kevin bilang dia lebih suka sendirian. Makanya sekarang dia tinggal sendirian di sini. Si Kevin itu emang anaknya agak aneh. Gak suka diganggu privasinya. Ya udah, saya turutin aja maunya dia. Ngakak banget. Ada angin apa nih bapak-bapak datang ke sini? Lo yang namanya Kevin? Iya, kami usaha jujur kok, gak aneh-aneh. Ada perlu apa ya bapak-bapak nyari saya? Lo udah dengar soal kasus pelecehan yang lagi rame di kota ini? Namanya juga gedung kesenian. Tiap hari orang keluar masuk. Gosip sana-sini pasti kedengeran lah. Semua korbannya itu sebelum kejadian. Pasti sempat datang ke sini buat nonton lo. Ya, saya dapat info dikit-dikit lah. Dan semuanya pas banget di hari lo lagi tampil. Mau ngeles gimana lo?
Aduh Pak, saya beneran nggak ngerti maksudnya. Masa cuma gara-gara mereka nonton saya? Terus kejadian yang ngerugiin mereka jadi salah saya? Emang polisi zaman sekarang kerjanya cuma nebak-nebak doang ya? Komandan, nggak ada tanda-tanda mencurigakan di dalam. Tuh kan, Bapak dengar sendiri. Nggak ada penjahat apapun di tempat saya. Kalau nggak ada urusan lagi, mending Bapak pergi deh. Maaf, saya lagi sibuk. Pak polisi, kuda yang ini emang rada galak. Tolong jangan dimasukin ke hati ya. Maksud Bapak apa ya? Tuh, ada serangga di belakang lo. Oh, makasih. Cabut yuk. Tunggu dulu. Komandan, kayaknya kita bener-bener mentok lagi deh. Kata siapa? Ngapain lo panik? Dia nggak bakal nemu apa-apa kok. Laki-laki itu bawa sesuatu. Sesuatu apa? Selama dia nggak punya bukti, dia nggak bisa apa-apain gue. Lagian tiap hari gue cuma di gedung kesenian ini doang. Nggak pernah kelayapan keluar. Nggak ada urusannya sama gue lah. Kak, tolongin gue dong. Ning, lo punya cara nggak biar dia bisa diem? Kak, pakai jimat pembungkam ini aja. Cara pakainya gimana? Tinggal tempel aja ke badannya. Gitu doang kok. Gila, manjur banget ya. Oh iya, waktu itu pas gue sama Kak Suni lagi di gedung kesenian, dia kasih gue jimat pelindung buat dibawa-bawa. Tahu-tahu jimatnya nyala dong. Ya jelas lah, barang buatan Suni nggak ada yang abal-abal. Kak Suni, lihat deh. Apaan sih? Kenapa? Jimatnya bereaksi ya? Iya, hehe. Kalau mau gue bantuin, panggil kakak dulu dong. Baru nanti gue tolongin. Ngapain lo? Buruan panggil kakak. Gimana, mau panggil nggak? Kok bisa sekeren itu sih? Boleh ajarin gue nggak? Panggil kakak dulu. Kakak, yang kenceng, nggak denger. Kakak. Kak, jelasin dong, jimat yang lokasi ke gue itu sebenarnya kenapa? Tadi tiba-tiba kerasa panas banget. Itu artinya ada sesuatu yang mau nyerang lo. Makanya jimatnya bereaksi buat nangkis itu. Sesuatu apaan? Tadi gue sempat nemuin si Kevin di gedung kesenian. Rasanya tuh orang aneh banget. Tapi gue nggak bisa jelasin anehnya di mana. Kevin? Oh, gue tahu si Kevin itu. Dulu kayaknya gue pernah dia nemenin siapa gitu. Nonton dia di gedung kesenian. Tapi menurut gue mukanya biasa aja tuh. Aktingnya juga nggak bagus-bagus amat. Nah, itu dia. Gue juga bingung kenapa sekarang banyak banget yang ngefans sama dia. Sekarang dia malah jadi bintang utama di sana. Kak, tadi gue lihat si Kevin itu. Gantengnya parah banget tahu. Kalau dia dibilang biasa aja, berarti nggak ada orang ganteng lagi di dunia ini. Lo yakin lagi ngomongin Kevin yang di gedung kesenian? Mukanya beneran standar banget loh. Kak, sebenarnya, sesuatu yang lo maksud itu apa? Ada hubungannya sama kasus-kasus ini nggak? Kak, bisa bantu gue tangkap barang itu nggak? Gue penasaran banget. Soalnya kayaknya gue sama Kak Wulan lagi ngomongin orang yang beda. Orang yang kalian omongin itu sama kok. Kasus-kasus itu emang kerjaan, barang, itu, tapi ya, nyari keadilan buat para korbannya kayaknya bakal susah deh. Kenapa? Kan tinggal tangkap aja pelakunya. Masalahnya itu cuma arwah kakek-kakek cabul yang kelayapan. Arwah kakek-kakek? Bim, kalau ini sih Kak Wulan nggak bisa bantu lo. Mending lo mohon-mohon deh ke gue. Gue jamin bisa bantu lo nangkep makhluk itu. Kak, tolongin gue ya, please. Lo nggak tahu apa, kasus ini udah lama banget nggak kelar-kelar. Sekarang korbannya malah nambah lagi satu. Banyak korban yang sampai putus asa karena pelakunya nggak ketangkep. Terus mereka milih buat bunuh diri. Gue ngerti kok. Besok kita langsung cabut buat nangkep arwah tua itu. Ning, beneran itu semua kerjaan si Kevin? Bisa dibilang iya, bisa juga nggak. Anggap aja dia itu kaki tangannya lah. Soalnya yang ngelakuin secara fisik emang bukan dia. Ning, kayaknya keluarga Setiawan lagi dapat masalah deh. Tapi gue males nanya-nanya lebih lanjut. Malah aneh kalau mereka nggak dapat masalah. Haha. Mona, ngapain diam di situ? Sini gabung. Abang,
kok tiba-tiba udah di belakang aku sih? Bikin kaget aja ih. Mona, biarpun sekarang Ning udah balik, lo tetap adek gue kok. Lo tetap anak di keluarga Surya ini. Sekarang lo cuma nambah satu saudara lagi aja. Segalanya bakal tetap sama kayak dulu, nggak ada yang berubah. Nggak peduli masa lalu kayak gimana. Yang paling penting tuh ke depannya kita bisa akur sekeluarga. Gue tahu lo sama Ning sempat salah paham. Tapi bagaimanapun juga, dia itu adek kita sendiri. Iya bang, aku ngerti kok. Aku juga seneng banget Ning bisa pulang lagi. Aku cuma takut aja Ning mikir aku udah ngerebut ibu. Terus ngerebut abang sama Kak Ulan juga dari dia. Soalnya selama bertahun-tahun ini, aku bisa hidup enak di rumah ini. Sedangkan Ning malah harus hidup susah di padepokan. Padahal sebenarnya aku pengen banget bisa deket sama Ning. Semua cewek ini datang cuma buat nonton Kevin tampil. Basuni, kerja sama-sama beneran itu nyari mampus namanya. Duh, tahu gitu kita datang lebih awal ya. Tapi pas banget sih, hari ini emang jadwalnya si Kevin buat naik panggung. Mbak, emang mau nanya dong di depan pintu gini. Beneran bisa lihat si Kevin dari deket? Dek, kamu baru ya di sini? Kamu nggak tahu ya, tiap abis manggung. Kevin pasti bakal lewat balkon situ buat nyapa fans. Oh, jadi gitu ceritanya. Makasih ya Mbak cantik informasinya. Akhirnya aku bisa lihat Kevin yang terkenal itu. Hahaha. Lo harus sembunyi dulu. Si Kevin itu kan udah pernah lihat muka lo. Lo ikutin sini aja gih. Gue ada urusan lain. Ning, kok suaranya beda banget ya sama suara Kevin biasanya? Gue kan sering ke gedung kesenian sini. Gue inget banget suaranya nggak kayak begini deh. Ya gitu deh, standar-standar aja suaranya. Kalau lo bilang ini yang nyanyi orang lain, gue sih percaya-percaya aja. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari Kevin buat kalian semua. Semoga pada suka ya. Wah, Kevin keluar tuh. Makasih banyak ya semuanya udah datang hari ini. Duh, bener-bener deh zaman sekarang. Moral orang makin kesini makin kacau aja. Makasih ya apresiasinya. Aneh banget, makhluk ini kayak lagi nyari mangsa nggak sih? Lihat deh tatapannya. Tadi sempat berhenti lama pas ngeliatin gue sama Kak Ulan. Woi, ngomong dong. Sebenarnya mau milih yang mana? Urusan lo ya lo sendiri yang mutusin lah. Ngapain nanya-nanya ke gue? Kok sikap lo jadi nyolot gitu sih? Tenang, ada gue di sini. Kalau bukan gara-gara gue, lo nggak bakal bisa dapat duit segini banyak. Emang lo pikir kalau cuma jadi figuran di panggung seumur hidup, bisa dapat penghasilan sebanyak ini? Kevin, ada tamu penting nih yang mau ketemu. Cewek-cewek Jakarta ternyata tajir melintir ya. Cuma buat ketemu doang berani bayar 5 juta. Padahal Kevin, gaji sini, dia sebulan ada cuma tamu 1 nyariin lo. jutaan lo. Mending lo nurut aja kerja sama bareng dia. Lo nggak takut mati apa? Maksud mbak apa ya? Kevin beneran nggak ngerti maksudnya. Neng berdua kan udah lihat orangnya, sekarang mending pulang deh. Mahal banget ya harga lo. Ketemu bentar doang tarifnya 50 juta. Nggak berniat tawarin kita masuk buat minum teh gitu? Silakan masuk. Lo ngerasa mereka berdua aneh nggak sih? Aneh gimana maksud lo? Dua cewek secantik itu. Kalau dilepas gitu aja kan sayang banget. Dasar arwah kakek-kakek ini emang nggak bisa lihat bening dikit. Ya Tunjukin Tuhan, wujud lo. Makhluk apaan tuh? Bim, hari ini kakak bakal kasih lihat lo sesuatu yang nggak biasa. Kak, itu sebenarnya makhluk apa sih? Dia bukan makhluk sembarangan, lo tuh yang nggak bener. Mau kabur kemana lo? Sini gue lihat wujud asli lo sebenarnya. Lepasin diri lo. Emang mau pergi kemana sih? Neng, saya cuma mau nanya. Ngapain sih lepasin gue? Lagian yang ngelakuin itu semua bukan gue kok. Lepasin gue, lo itu makhluk yang sukanya ngebantu kejahatan. Bisa-bisanya lo ngerasa nggak bersalah? Emang beneran bukan gue pelakunya. Semuanya tuh dia yang ngerjain. Kalau emang berani, samperin dia dong, tangkap dia. Ngapain malah nangkap gue? Bisanya cuma ngebully makhluk lemah kayak gue doang ya? Lo bilang lo lemah, terus cewek-cewek yang jadi korban lo pikir mereka nggak lemah apa? Apa yang udah kalian lakuin ke gue? Lepasin gue, kok bisa jadi cepet kayak gini? Lepasin. Kenapa jadi berantakan begini? Tuh, coba lihat ke arah sana. Muka yang lo pakai itu sebenarnya emang bukan punya lo. Dan sekarang muka itu bakal diambil balik sama pemilik aslinya.
Maksud lo apa? Diambil balik gimana maksudnya? Lo tahu nggak kenapa makhluk itu milih buat nemuin lo? Karena lo itu orangnya serakah banget. Sifat serakah lo itu yang bikin arwah dia makin kuat. Dia sengaja pinjemin lo muka sama suaranya. Biar lo jadi terkenal. Terus dia bisa bebas milih mangsa lewat popularitas lo. Lo pikir cuma dengan ngebantuin dia selama 2 tahun. Nanti pas kontraknya habis dia bakal ninggalin lo gitu aja. Jangan mimpi. Lo pikir bisa hidup tenang sama selingkuhan lo itu? Polos banget sih. Kalau emang gue pelakunya kenapa? Tangkap gue kalau emang lo jago. Wah kakak. Hah, woi, nggak ada etika lo ya? Nyerang dari belakang, banci lo. Mau mampus sekarang, gue kabulin. Aduh, nasib gue gimana nih? Kalian kok tega banget sih? Kak, telat dikit aja lo keluar tadi. Bisa-bisa lo udah tahlilan buat gue. Mana gue tahu lo selembek itu. Lembek pala lo, itu setan beneran tahu. Pak, ini kasusnya gimana nulis laporannya? Masa dibilang pelakunya hantu? Terus nasib lo gimana? Kalau beneran ngikutin perjanjian kalian, pas genap 2 tahun, lo bakal tewas. Dia bakal ambil alih raga lo. Dan lo cuma dijadiin tumbal doang buat dia. Kak, lo harus ikut gue ke Polda. Lo kudu tanggung jawab soal ini. Bim, di kantor polisi kan isinya cowok semua. Nggak pantas bawa Ning yang cewek alus begini ke sana. Cewek alus, dia alus, Kak. Jangan ngelawak deh. Alus dari mananya coba? Mana ada cewek alus yang sekali tebas setannya langsung modar? Kalau emang harus ikut lo, tolong anterin Kak Wulan balik duluan napa. Cariin orang buat kawal kakak gue sampai rumah. Cari yang bener-bener aman ya, Ning. Santai aja, Kak. Gue tahu apa yang gue lakuin. Hari ini bakal ada tamu datang ke rumah. Tolong jamu yang baik ya di rumah. Tunggu sampai gue balik. Itu calon cuan gede soalnya. Pak, semua yang gue tahu udah gue kasih tahu. Ceritanya ya begitu emang. Masa laporan, setan mesum gangguin cewek, begini berani lo sebutin? Pak, kejadian tadi selain Bima, anak-anak yang lain juga pada lihat sendiri kok. Beneran asli ini mah. Ya udah deh. Tunggu anak buah yang lain kumpul dulu. Kalau semua omongannya sama, ya udah, kita tutup kasusnya kayak gitu aja. Aura ungu setinggi itu. Mau ditutupin gorden setebal apapun gak bakal ketutup. Gede-gede begini. Siang bolong hobi banget nguping di belakang. Nggak punya etika banget sih jadi cowok. Lo bego apa gimana? Nggak lihat tatapan Pak Komandan kayak gimana tadi? Orang itu bukan lawan kita, mending diem deh. Walah, ternyata cuma pengecut yang bisanya ngumpet. Suni. Marga Surya ya, apa hubungannya lo sama si Bima? Gue kakaknya. Bukannya Bima cuma punya 2 kakak cewek ya? Lo nongol dari mana coba? Kakak kandung bukan? Pangeran, dia beneran kakak kandung saya. Wulan juga kakak kandung saya. Cuma Mona doang yang dulu sempat ketukar pas bayi. Lo bilang kasus pelecehan yang lagi rame di Jakarta ini. Itu ulah makhluk halus. Bener apa enggaknya kita simpen dulu? Kalau berita ini disebar ke publik, emang rakyat bakal percaya? Keluarga para korban, apalagi korbannya sendiri, emang bakal terima? Suni ngerasa pangeran lagi ngetes mental dia nih. Maaf ya, pangeran. Tapi kenyataannya emang kayak gitu. Kalau hal klinik dibilang nggak masuk akal. Terus siapa yang mau dijadiin tumbal buat tanggung jawab? Si Kevin yang cuma babu itu? Atau mau nyalahin orang lain? Bener kan, kalau nggak diomongin sesuai fakta. Mau ngomong apa lagi, makhluk halus itu emang ada. Bukan hal aneh kali. Makin ditutup-tutupin faktanya. Pangeran 9. Malah bakal makin berantakan jadinya. Makin mas sembunyiin. Orang-orang malah bakal makin kepo. Nama lo siapa? Kejujuran itu selalu jadi kunci paling ampuh. Suni ternyata bener-bener cewek yang beda ya. Pangeran, kalau ada masalah yang nggak kelar-kelar, langsung hubungin gue aja. Nggak bakal nyesel deh. Bener-bener berani nih cewek. Sok jago banget. Aduh, Neng sayang. Hampir copot jantung gue gara-gara lo. Mbak Suni, tolongin gue. Gue kapok. Tolongin gue dong. Ngomong yang bener napa. Kalau enggak, gue tabok ya. Semenjak dia mungut barang itu tempo hari, nasibnya jadi apes mulu. Mbak Suni, tolongin gue napa. Gue bayar deh. Berapapun gue jabanin asal beres. Wah, situ kan waktu itu bilang jangan percaya begituan. Situ juga udah tahu kalau barang itu bermasalah. Berarti situ percaya dong gue bisa bantu? Tolong banget, Mbak Suni. Sebutin aja harganya berapa. Gimana, Mas Rian? Kalau ngerasa nyawa lo nggak sebanding sama 50 juta, ya udah silakan cabut. Banyak kok orang pintar di luar sana.
Bukan cuma gue doang. Oke, gue bayar. Pas hari nemu duit itu, gue ajak teman-teman tongkrongan. Pesta pora makan enak di restoran. Tapi pas malamnya mulai kerasa aneh. Lagi pules-pulesnya tidur. Rasanya kayak ada yang elus-elus muka gue. Pas melek, ada mata melotot tanpa kelopak. Lagi melototin gue tajam banget. Awalnya gue emang lagi teler parah. Gue pikir mata gue doang yang siwar, makanya gue cuek aja. Nggak taunya hari-hari apes gue malah dimulai. Besok paginya pas gue lewat taman, orang rumah lagi pada motongin dahan pohon. Pas banget gue jalan lewat bawah pohon itu. Alat potongnya jatuh lurus ke bawah. Terus nancap persis di tanah sebelah kaki gue. Dikit lagi aja, kalau gue maju sedetik lagi. Tuh barang udah nancap di pala gue. Gue emosi, dua babu itu langsung gue kasih hukuman 50 kali cambuk. Pas mau keluar, malah kepleset kerikil depan pintu. Kalau nggak ditangkap sama ajudan gue, udah pasti gue nyungsep di aspal Jakarta, bisa bocor nih pala. Abis itu, lagi minum sup malah hampir keselak mati. Makan anggur juga hampir mampus gara-gara bijinya nyangkut di tenggorokan. Kejadian kayak gini udah nggak kehitung banyaknya. Malam besoknya, gue dapat mimpi. Ada cewek pakai baju pengantin merah terus-terusan senyum ke gue. Dia ngejar gue sambil manggil-manggil, abang, abang sayang, Nengsu, semua itu mah belum seberapa. Beneran deh, tadi malam itu yang paling serem. Gue emang tidur agak awal, tapi pas gue kebangun setengah sadar, kamar gue isinya darah semua. Di mana-mana ada darah. Tuh hantu cewek berdiri depan jendela gue. Dia bilang mau nikah sama gue, nyuruh gue jadi lakinya. Ya kali gue mau, terus gue tolak dong. Dia malah mau bunuh gue. Tuh kan, lihat, dia beneran mau bunuh gue. Kenapa emangnya dia mau bunuh lu? Cuma gara-gara lu bilang gak mau nikahin dia? Iya, pas gue bilang ogah nikahin dia, dia langsung ngamuk gila. Lu ada ngomong yang aneh-aneh gak sampai dia tersinggung? Gak ada, gue cuma bilang kalau gue ini manusia. Sedangkan dia hantu, mana mungkin bisa bersatu, ya kan? Tenang aja, masih siang bolong gini dia gak bakal berani nongol. Nanti malam gue samperin lu, santai aja. Nih, bawa jimat ini. Pegang dulu. Tuh hantu nggak bakal bisa nyentuh lu, Ning, denger ceritanya Mas Kiki barusan. Kok malah kayak denger dongeng ya? Bu, ini bukan dongeng. Beneran ini. Mas Kiki emang lagi kena masalah serius. Beneran hantu, Ning, terus lu nanti malam mau bantuin dia? Bisa nggak usah pergi nggak? Ibu takut lu kenapa-kenapa. Bu, si Ning itu punya ilmu. Ibu lupa ya sama yang aku ceritain tadi? Ning kan dari kecil tinggal di Padepokan. Urusan ginian dia pasti lebih jago dari kita. Kita harus percaya sama Ning. Bu, nanti malam aku temenin kakak pergi. Ada aku yang jagain, dia bakal aman. Gue pengen lihat sendiri apa beneran ada hantu. Atau ini cuma akal-akalannya Suning doang. Biar dia dianggap penting di keluarga Su. Tolongin gue. Woi, cek dong, si Suning kok belum datang-datang sih? Tolong. Tolong, ada setan, bisa diem gak sih? Kan gue udah ada di sini sekarang. Tadi gue mimpi lagi tiduran di dalam peti mati. Hampir aja mati ngap. Kan udah gue kasih jimat, lu takut apaan sih? Ini kenapa begini? Aneh banget, tadi ibu kan ada di belakang gue. Sekarang malah hilang. Bu, lepasin ibu gue. Kak, lu bisa beresin ini nggak? Berani-beraninya lu nyakitin gue. Kapan emangnya gue nyakitin lu? Lu sendiri yang nyelonong nabrak gue. Emang dia salah apa sampai lu mau bunuh dia? Bau kemenyan. Lu dukun ya? Kenapa sih dukun zaman sekarang sok tau banget? Dia udah ngambil uang lamaran gue. Harusnya dia nikah sama gue dong. Tapi tadi lu bilangnya suruh dia nikahin lu. Bukannya tadi lu bilang lu laki jadi nggak bisa dinikahi. Ya udah, gue aja yang nikah sama lu. Masih mau pungut duit sembarangan lagi? Nggak lagi deh. Kedepannya kalau nemu emas di jalan pun, gue nggak bakal ambil. Tuh lihat, lu udah bikin dia sial berhari-hari. Udah cukup lah ya. Lagian tampang dia juga nggak cakep-cakep amat. Mending lu suruh dia kasih sesajen buat lu. Terus lu balik ke alam baka buat reinkarnasi. Gimana? Gue kasih sesajen ke dia? Dia udah mau bunuh gue, sekarang gue disuruh nyembah dia. Ogah. Tolong. Suhu, tolongin gue. Suning, Suhu. Abang sayang, karena udah nerima duit lamaran aku. Berarti abang udah jadi milik aku. Ayo ikut aku, gue balikin duitnya, gue ganti. Gue kasih 500 juta deh. Pergi sana, cari orang lain aja, jangan gue. Orang yang lagi gue lindungin mau lu ambil, udah izin belum?
Es beku. Udah berulang kali gue ingetin. Tapi lu tetap aja ngeyel gak mau tobat. Kalau gitu jangan salahin gue kalau gue main kasar. Asal lu setuju. Gue bakal suruh si kampret ini buat bikin tempat sembahyang. Biar lu dapat kiriman doa terus. Lu tinggal balik ke sana buat antri lahir lagi. Gimana? Tobat apaan? Gue udah tunangan hantu sama dia. Dia wajib ngasih sesajen ke gue. Atau kalau dia mati, dia bakal jadi suami hantu gue. Dan keluarganya tetap harus nyembah gue. Mau dia hidup atau mati, gue nggak peduli. Pokoknya nikahnya harus tetap jalan. Mantap, Suhu emang jago. Duitnya mana? Bentar Suhu, gue balik dulu bentar buat ambil duitnya. Ngapain lu ngikutin gue mulu? Kak, lu kayaknya kecapean deh sampai halu gitu. Kalau nggak mau keluar juga, gue musnahin lu. Jangan. Lu ngikutin gue dari rumah Mas Kiki sampai sini. Ada apa? Saya cuma mau minta tolong Suhu buat nganter saya reinkarnasi. Pas lu mati, malaikat maut nggak jemput? Nggak ada. Lu masih inget nggak gimana ceritanya lu bisa mati? Baru aja inget, sebelumnya mah lupa total. Ya udah jalan Gih, makasih banyak Suhu. Kalau ada kesempatan, saya pasti bakal bales budi. Kak, itu tadi hantu beneran? Kok nggak lu sikat aja? Terus itu tadi pintu apaan? Kelihatannya serem banget. Emang gue tipe orang yang asal sikat tiap lihat hantu? Dia itu cuma arwah baik yang pas mati. Nggak nerima kalau dirinya udah nggak ada. Makanya dia ngerasa masih hidup. Terus gentayangan di dunia manusia. Mungkin pas tadi di rumah Mas Kiki. Aura hantu cewek tadi nge-trigger dia. Makanya dia jadi inget lagi. Oh gitu, berarti pintu yang tadi itu. Jangan-jangan pintu ke alam baka ya? Iya, Kak. Apa? Gue bakal bisa lihat setan terus gaya ke depannya? Gue nggak mau lihat gituan. Sumpah serem banget. Tenang aja. Tadi siang kan emang gue sengaja bikin hantunya kelihatan. Makanya kalian semua bisa lihat. Kalau soal yang barusan sih. Itu karena lu lagi apes aja. Gara-gara si kampret itu, pelindung lu jadi agak kendor. Paham kan? Ning, kalian akhirnya pulang juga. Ibu khawatir banget tahu nggak? Syukurlah kalau kalian nggak kenapa-kenapa. Urusannya udah kelar, udah beres semua. Pas jalan pulang tadi, sekalian bantu satu hantu cewek buat balik ke sana. Ya udah ayo masuk dulu, udah malam, di luar dingin. Kalian pasti udah capek seharian. Ngapain lu kesini? Lauk yang ini enak juga rasanya. Kalau nggak ada urusan mending lu balik aja. Bu, kan udah gue bilang, jangan panggil gue, ibu. Gue bukan emak lu, nyonya segitu bencinya ya sama aku. Dulu perasaan nggak pernah kayak gini deh sikapnya. Cuma gara-gara aku bukan anak kandung nyonya, tapi kan aku udah nemenin nyonya bertahun-tahun. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ada perlu apaan? Kalau nggak penting, mending cabut deh. Bapak bilang Sining udah balik, jadi mau bikin acara syukuran keluarga buat dia. Biar orang-orang di Jakarta pada tahu siapa Sining. Udah sana pergi. Bu, ngapain pakai bikin acara segala sih? Ribet amat kayaknya. Nggak usah aja lah. Gue nggak butuh seremoni kayak gitu. Sebenarnya pas lu baru balik itu harusnya emang langsung dibikin. Cuma kan pas itu lu nggak barengan sama ibu pulangnya. Kita nggak tahu pasti lu sampainya kapan. Makanya belum disiapin. Nah, sekarang pas banget bikin acara biar pada kenal. Bener tuh, Ning. Bikin aja, lu udah lama banget menderita di luar sana. Lewat acara ini. Biar semua orang tahu. Oke, gue tahu. Pukul 0:07, 59,366 tanda hubung lebih besar dari 0, pukul 8 lewat. Kalau lu itu beneran anak gue, Lin Nanfeng. Anak kandung yang sah. Ya udah deh, tapi yang simpel-simpel aja ya. Nggak usah terlalu lebay acaranya. Ini toko jualannya barang KW semua nih. Woi, waduh. Hancurin semuanya. Beneran ada ya orang seapes ini di dunia? Makasih ya, makasih banyak. Santai aja, gue Luri. Gue putri ketujuh di sini. Nama lu siapa? Nanti gue suruh orang buat kirim hadiah tanda terima kasih. Pukul 0:09, 11,733 tanda hubung lebih besar dari pukul 0:13, 0,066 udah, jangan dihancurin lagi. Tetap harus pakai logika dong, ya kan? Waktu itu lu bilang ke gue, kalau gue beli barang-barang ini, nasib gue bakal berubah jadi hoki. Kalau nggak hoki-hoki amat pun, seenggaknya nggak bakal sial terus, bener nggak? Pukul 0:13, 0,600 tanda hubung lebih besar dari pukul 0:09, 32,066 Tuan Putri. Emang bener begitu sih? Nah, lu ngaku kan?
Pukul 0.13, 5,933 tanda hubung lebih besar dari pukul 0/9, 37,366 kalau gitu, ancurin lagi. Gue udah beli barang seabrek dari sini, tapi nggak ada perubahannya sama sekali. Kalau bukan barang KW, terus apa namanya? Anu, Tuan Putri, kalau menurut gue sih, barang-barang di toko ini semuanya asli. Walaupun kualitasnya beda-beda, tapi emang beneran ori kok. Gue nggak lihat ada barang palsu di sini. Terus kalau dilihat dari mukanya, si penjual ini juga bukan orang jahat. Makasih banyak pencerahannya, Mbak. Lu bisa tahu mana barang asli mana yang palsu? Terus lu juga bisa baca muka orang, tampang asli atau cuma topeng gitu. Dikit-dikit paham lah. Tapi urusan asmara lu seret. Keberuntungan lu juga parah banget. Bisa dibilang lu ini bener-bener raja apes. Juga nih dengerannya. Coba jelasin lebih detail. Yakin mau bahas di sini sekarang? Karena mbak ini bilang barang lu ori semua. Berarti gue yang salah kali ini. Lu data aja semua barang yang rusak. Bikin listnya yang rapi. Nanti gue yang bayar semuanya. Nah, sisain satu orang buat bantu orang toko ngitung kerugiannya. Nanti ganti ruginya sesuai harga pasaran aja. Udah, buruan balik. Ngapain pada nonton di sini? Emang nggak ada bayi yang harus disusuin atau masakan yang harus dimasak? Hahaha. Tuan Putri, gue harus pulang dulu nih. Ayo, udah waktunya makan siang. Kita cari restoran. Kita cari tempat makan yang enak. Nanti lu jelasin pelan-pelan ke gue. Putri, seriusan gue harus balik sekarang. Kakak sama ibu gue pasti udah nungguin di rumah. Buat makan siang bareng. Bilang kalau dia nggak makan di rumah siang ini. Dia makan siang bareng gue. Anu, mbak ini anak dari keluarga mana ya? Nggak ada anak pejabat di Jakarta yang gue nggak kenal. Bilang aja, pasti pesennya sampai tujuan. Nama gue Suning. Kabarin aja ke rumah Jenderal Utara. Oh, jadi, lu itu yang, anak keluarga Su yang dulu ketuker sama Susomat itu ya? Katanya lu juga lulusan pesantren ya? Pantesan ngerti urusan beginian. Iya, itu gue. Cepetan kasih tahu gue sebenarnya gue kena apa. Jujur ya, seinget gue waktu kecil gue nggak seapes ini deh. Tapi nggak tahu sejak kapan. Gue jadi sial terus. Dari sial kecil sampai sial gede, semuanya gue borong. Tuan Putri, mau denger yang jujur atau yang manis-manis doang? Nggak usah formal-formal lah. Ning. Panggil Luri aja. Jujur aja, omongan palsu udah kenyang gue dengerin. Sebenarnya Putri itu nggak apes dari lahir. Tapi hoki lu ada yang nyuri. Hoki bisa dicolong juga emangnya? Ya bisa banget lah. Keberuntungan, umur, sampai garis nasib pun bisa dicolong orang. Terus lu tahu nggak siapa yang nyolong hoki gue? Sama gimana caranya biar hoki gue balik lagi? Tinggal hancurin aja jimat pengunci yang dipasang orang itu di badan lu. Masalahnya hoki itu kan bisa habis dipakai. Intinya, setelah penguncinya hancur, keberuntungan lu bakal balik pelan-pelan. Apesnya juga bakal hilang. Terus malah pindah ke orang yang masang jimat itu. Semua bakal balik ke kondisi semula. Kecuali buat si pelaku itu ya. Karena dia bakal dapat sialnya double-double. Jadi siapa orang yang tega masang begituan ke gue? Ning, ngomong aja jujur, santai aja. Apa Tuan Putri punya kembaran? Ini semua barang asli kok. Iya, lu mungkin baru balik jadi belum tahu. Beneran ori ini. Meskipun kalian orang suruhan Tuan Putri, gue sama kakak keenam itu saudara kandung. Kita kembar. Pukul 0.12, 1,133 tanda hubung lebih besar dari pukul 0.13, 21,933 Ning. Maksud lu, kakak gue sendiri yang nyolong hoki gue. Ini jimat keberuntungan. Bisa buat ngeredam sial lu sementara waktu. Pegang terus ya. Kalau lu ketemu orang yang bawa hoki lu, jimat ini bakal ngasih tanda ke lu. Widih, Putri ketujuh lagi asik bener nih. Tumben amat makan di sini. Sama cewek cakep pula. Bukan urusan lu. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Sip, yang tadi gue panggil abang itu pangeran ke-9. Namanya Doni. Dia sebenarnya orangnya baik. Cuma agak dingin aja. Bakal biasalah nanti. Nah, yang bareng dia itu anaknya Sultan, si Aris. Saran gue sih, mending lu jauh-jauh dari si Aris itu. Orangnya agak bahaya. Ning, kok lu bisa barengan sama Putri ketujuh sih? Gue ingetin ya, siapapun yang deket sama dia pasti bakal ketularan sial lo. Kalau lu emang mau cari temen, mendingan main sama Putri ke-6 aja. Kalau lu mau, gue bisa kok ngenalin lu ke Putri ke-6. Bisa nggak sih lu nggak usah cari muka mulu? Cih, lu pasti seneng banget kan lihat gue sial? Nggak usah sok baik deh lu. Ning, kok lu tega sih ngomong gitu ke gue? Gue kan cuma niat baik karena lihat lu deket sama Putri ke-7. Gue cuma mau ngingetin, lagian gue lumayan akrab sama Putri ke-6. Makanya gue niat mau kenalin ke lu. Masa lu malah jahat gitu sih sama gue? Suning, lu ngapain lagi sih gangguin Somat? Telinga lu isinya batu semua ya? Emang paling bener bikin kalian berdua darah tinggi. Sekali lagi berani nyari gara-gara, gue cemplungin ke danau ya biar adem. Di dasar danau ini kayaknya ada sesuatu deh.
Pantau terus, jangan sampai lewat jamnya. Woi, Ning, ayo bangun. Hari ini kan hari spesial lu. Harus dandan yang paling cantik ya. Kak, gue lagi mager banget bangun, gimana dong? Hari ini doang nggak boleh mager. Abis acara ini kelar, lu mau tidur seharian juga terserah. Mau bangun jam berapapun bebas deh. Emang paling enak punya kakak sama ibu. Wah, si Ning udah bisa manja-manjaan sekarang. Empok, tolong dandanin si Ning ya. Gila, Ning, lu cantik banget. Bener-bener cakep parah. Kak, lu kayaknya udah naksir berat ya sama gue. Ada pepatah bilang, cinta itu buta. Kakak pasti udah jatuh cinta banget sama gue. Kalau enggak, mana mungkin tiap hari muji-muji gue mulu. Kakak emang udah cinta mati deh sama gue, gak bisa lepas lagi. Hahaha. Bu, kok datangnya ngaret banget sih? Gimana sih? Nggak telat kok, tenang aja. Datangnya pas banget pada waktunya. Ini ya anak lu yang dulu hilang itu? Gila ya, mirip banget sama lu waktu masih muda dulu. Ya iyalah, kan anak gue. Pasti mirip lah, anak kandung sendiri udah balik. Nah, yang itu tuh bukan anak kandung. Katanya sih belum dipulangin juga. Terus orangnya mana? Sorry banget. Gue telat datangnya. Siska, lo nggak tahu hari ini hari apa? Maksudnya apa pakai baju serba putih begini? Mau bikin ilfil siapa sih? Nyonya, saya. Gara-gara udah ketemu anak kandungnya. Anak angkatnya digituin banget. Anak angkat kan tetap anak juga. Kok Bu Surya gitu banget ya? Iya nih, padahal si Siska. Udah nemenin dia belasan tahun. Bu Surya emang gak punya hati deh. Emang kalian tahu apa? Dengar-dengar ya. Si Siska itu anak haram Pak Surya sama selingkuhannya. Katanya dulu Pak Surya. Sengaja bikin istrinya lahir prematur. Terus bayinya ditukar sama anak selingkuhannya. Serius loh? Ah, kayaknya hoax deh. Kalau emang bener, pasti Bu Surya udah ngamuk dari dulu. Sok tahu lo, Bu Surya kan punya 2 anak cowok, 2 cewek. Baru-baru ini, anak sulungnya baru aja batal tunangan sama keluarga Lim. Kalau sekarang dia ribut sama Pak Surya, nasib anak-anaknya gimana? Bener juga, semuanya demi anak ya. Si Siska mungkin ada alasannya. Walaupun hari ini pesta penyambutan aku, tapi Mama harus ngertiin perasaan Siska. Dia sengaja kok. Iya, ini salah aku. Karena dia lagi masa berkabung. Wajar aja pakai baju gitu. Mungkin aku yang terlalu jahat, Ma. Ngomong apa sih lo? Papa sehat-sehat aja. Berkabung buat siapa? Lo lagi berkabung buat Bona, kan? Emang Bona luar biasa ya? Bisa bikin anak majikan paling disayang jadi beda begini. Ibu-ibu sekalian mungkin belum tahu. Kemarin pengasuh papa saya baru aja meninggal. Dari kecil Bona emang paling sayang sama Siska. Jadi wajar kalau Siska bersikap begini. Lagian, lo tahu nggak hari ini hari apa? Kalau lagi berkabung, ngapain datang ke pesta? Tamu-tamu terhormat dari keluarga lain. Nggak bakal suka lihat aura suram begini. Hormat saya, Putri 7. Lucu banget, sebagus apapun pengasuh, tetap aja pembantu. Walaupun Siska cuma anak angkat, dia tetap majikan yang sah. Mana ada ceritanya majikan berkabung buat pembantu? Bener nggak kata gue? Gue datang nggak diundang nih. Ning jangan marah ya. Mana mungkin. Putri datang aja udah bikin acara gue jadi makin berkelas. Dengar-dengar hari ini pesta penyambutan Ning, ya? Oh iya. Hahaha, bisa aja lo. Beneran deh Ning. Jimat keberuntungan yang lo kasih manjur banget. Beberapa hari ini gue nggak sial lagi. Tapi gue udah beberapa hari nggak ketemu kakak keenam gue. Jadi nggak tahu deh. Apa emang dia yang bikin gue sial selama ini? Nggak apa-apa, entar gue kasih 1 jimat lagi biar nasib lo makin oke. 1 jimat cuma tahan sebulan sih. Karena lo sialnya parah. Paling cuma kuat 10 harian. Nyonya, gawat. Di depan banyak orang yang maksa mau ketemu nona besar. Nggak apa-apa, lanjut makan aja dulu semuanya. Lala, kamu temenin tamu-tamu ya. Kak, di depan ada masalah ya? Mama kesana sendirian nggak apa-apa? Di depan ada papa. Lagian isinya cowok semua. Masalah apa emangnya? Kak, mending kita cek aja yuk. Aku kan cuma khawatir sama mama. Iya nih, rame banget kedengerannya di sana. Pasti ada kejadian apa-apa deh. Yuk kita lihat bareng-bareng. Papa sama abang aku juga ada di depan. Aku jadi cemas. Hahaha, ya udah ayo kita lihat. Anggap aja udah kayak keluarga sendiri, nggak masalah kok. Hajar dia. Sampai dia jujur. Ning, abis hari ini, keluarga Surya. Nama lo bakal hancur sehancur-hancurnya. Terus ada dukungan keluarga jenderal juga. Kedepannya, nasib lo pasti bakal makin enak deh. Kok ibu-ibu kesini semua? Katanya semuanya udah lo atur. Keluarga jenderal itu maksudnya keluarga mama ya? Keluarga kakek gue sendiri. Ning, sini lo. Ada yang fitnah kamu. Ning,
kamu kenal nggak sama orang-orang ini? Nggak kenal. Ning, tega banget lo nggak ngakuin kita. Padahal dulu omongan lo manis banget. Ternyata kita cuma dikibulin doang. Cuy, Ning, lo munafik banget asli. Tahu gitu nggak usah kita biarin balik ke Jakarta. Mending lo jadi bini kita-kita aja di kampung. Kan lo sendiri yang bilang, abis balik ketemu keluarga, lo bakal ikut kita lagi. Sekarang malah pura-pura nggak kenal. Kalian tahu nggak ini di mana? Nuduh anak keluarga Surya macem-macem. Tahu nggak hukumannya apa? Orang itu bener, kok. Asal kita nurut, kita bisa dapetin cewek-cewek cantik ini. Sekarang si Ning udah di sini. Jelasin semuanya. Tadi katanya ngebet banget mau ketemu Ning. Dengar-dengar kalian kenal sama gue. Ning, jelasin dong ini ada apaan sebenarnya? Karena lo udah di sini, kita omongin aja belak-belakan sekarang. Biar semuanya jelas. Mereka bilang pas lo di padepokan dulu, lo kelaparan. Terus biar bisa makan, lo main gila sama mereka. Bener nggak sih? Terus katanya lo janji pas udah kaya di Jakarta. Bakal jadiin mereka semua suami simpanan di sini? Itu beneran? Beneran. Kita ada buktinya kok. Ada di dalam baju gue. Di sini ada tulisan nama, Ning. Sama tanggal lahirnya juga. Dia sendiri yang ngasih. Katanya buat jaminan. Kalau bukan dia yang ngasih, mana mungkin kita tahu tanggal lahir anak orang kaya-kaya dia? Lihat sendiri nih. Pa, Ning kan baru aja balik. Nggak usah dipermasalahin lagi deh masa lalunya. Pa, Ning kan gede di padepokan. Butuh perjuangan banget buat sampai ke Jakarta lagi. Harusnya penderitaan itu buat aku. Aku yang harusnya ngerasain itu. Ning itu cewek. Kalau dia disuruh bahas ini di depan umum, mau ditaruh di mana mukanya nanti? Pa, udahlah ya, nggak usah dibahas lagi. Bener tuh, bener. Kata Nona Siska emang ada benernya. Mending kasih mereka duit aja biar diem. Masa lalu nggak usah diungkit-ungkit. Mau gimana pun itu kan aibnya Ning. Siska, gue setuju sama lo. Harusnya emang lo yang ngerasain hidup susah itu. Penderitaan itu emang porsi lo. Karena orang-orang ini udah datang. Mending lo ikut mereka aja sana. Biar nasib kita balik ke jalurnya masing-masing. Ning bener. Emang harusnya gue yang pergi. Lo yang bikin masalah sama cowok-cowok ini. Malah nyuruh Siska yang ikut mereka. Siska, jangan gitu. Itu kan masalah si Ning. Apa hubungannya sama kamu? Jangan-jangan emang beneran ada main ya? Masih mau akting sampai kapan? Kalau tahu banget gue ada apa-apa sama mereka, jangan-jangan pas kejadian lo ada di situ juga? Wakakakakak. Semua orang udah tahu kan? Kalau gue sama Siska itu ketukar dari bayi. Artinya, gue sama Siska lahir di hari yang sama. Dan di kertas ini, selain tanggal lahir, cuma ada tulisan marga, Surya. Nah, pertanyaannya, Surya, ini maksudnya Ning atau Siska? Terus jangan bilang ini kertas jimat, yang cuma ada di padepokan itu. Terus karena gue di sana, jadi fix itu gue. Jimat begini mah, di Glodok atau pasar-pasar Jakarta juga banyak yang jual. Nggak usah jauh-jauh ke kampung deh. Satu lagi nih, gue tanya. Lo bilang di sini ada nama gue. Terus gue mau nanya. Tulisan, Surya, itu posisinya di atas atau di bawah tanggal lahirnya? Tulisannya ada di atas. Woi, hajar orang ini. Berani-beraninya lo bikin kacau pesta keluarga Surya. Dan fitnah anak gue. Tadi gue lihat jelas-jelas. Tulisannya itu miring ke samping. Nggak ada atas bawahnya. Itu, mungkin gue salah ingat. Hebat banget ingatan lo ya. Ingat disuruh fitnah Ning pakai bukti palsu. Ingat jalan ke rumah keluarga Surya. Bahkan ingat skenario bohong yang panjang lebar tadi. Tapi isi kertasnya sendiri nggak inget. Asli, gue speechless liatnya. Ngomong, siapa yang nyuruh lo buat jatuhin nama gue sekarang? Kalau nggak jujur, gue bakal bikin lo. Ampun. Ada yang ngasih kita 50 juta. Biar kita datang ke sini. Siapa yang hubungin kalian? Udah kuduga mereka nggak bakal tahu informasi penting. Gue beneran nggak tahu siapa. Bangun-bangun udah ada duit 50 juta di depan pintu. Sama surat instruksi. Ya udah kita ikutin aja. Serahin ke polisi aja kalau gitu. Pak, ada orang dari rumah keluarga Danu. Nganterin banyak banget hadiah. Ning.
Abang. Lo, anak sulungnya keluarga Danu, Ardi kan? Bener banget. Nah, ini mama aku. Ini kakak aku. Bang, lihat deh, kita mirip banget kan? Iya, mirip banget emang. Hari ini kakak sama adik gue yang lain lagi sibuk. Kalau ada waktu ntar gue kenalin ya. Oke. Maksudnya apa ya, Mas? Ning kan udah balik. Ini semua barang-barang yang gue siapin buat dia. Gue takut Ning malah jadi beban buat keluarga bapak. Ma, dia itu anak keluarga Danu. Namanya Ardi, dia udah kayak abang aku sendiri. Selama aku nggak di Padepokan, abang sama papa Danu yang jagain aku. Pas kecil aku sebenarnya tinggal di Jakarta kok. Cuma karena aku suka belajar ilmu spiritual, papa cariin guru hebat buat aku. Jadi aku mondar-mandir gitu. Kadang di Padepokan, kadang di rumah mereka. Makanya aku beneran nggak pernah hidup susah. Papa sama abang sayang banget sama aku. Oh alah, jadi lo, anak kesayangan keluarga Danu yang terkenal itu? Iya, itu gue. Nggak ngangka Ning ternyata deket sama keluarga Danu. Ditambah lagi sama koneksi keluarga jenderal. Keren banget sih, gila, hahaha. Putri, ini jimat versi pro, lebih kuat. Buat sebulan aman lah, nih buat lo. Ning, gue harus bayar berapa nih? Kemarin lo kasih 2. Tambah ini 1, totalnya jadi berapa? Kita kan udah bestie. Gratis lah buat lo. Udah balik. Ning, gue mau minta tolong dong. Nolongin orang, ogah ah. Tapi kalau lo mau bayar, gue gas. Oke, berapa? 500 juta buat satu kasus. Deal. Lagi ada kasus pembunuhan sadis di Jakarta. Udah diselidiki lama tapi zong. Gue jadi inget kasus pemerkosa berantai kemarin. Kayaknya ada campur tangan makhluk halus juga. Gue mau lo yang cek. Pantesan Kak Budi belum balik. Tapi gue penasaran kok malah lo yang urus. Kemarin atasan langsung yang serahin ke gue. Oke deh. Kapan mau jalan? Gue kapan aja siap. Besok atau lusa ya? Nanti gue suruh Kak Budi buat jemput lo. Sip. Bang, kangen banget ya sama gue. Papa yang kangen banget. Udah balik lama kok gak ngabarin kita? Baru kemarin orang lo ngasih tahu, hampir aja gue telat balik. Soalnya gue tahu abang lagi di luar kota. Papa juga males keluar rumah kan. Bang, masih dicariin? Bakal ketemu kok, pasti ketemu. Papa, hahaha. Ayo, kita masuk. Nenek kamu itu, kangennya minta ampun. Aku juga kangen papa sama nenek. Kalau kangen kenapa nggak pulang-pulang? Kalau abangmu nggak ngomong. Papa mana tahu kamu udah sampai Jakarta dari kapan tahu? Kan aku tahu abang lagi nggak ada di rumah. Kalau aku tiba-tiba ke rumah keluarga Surya, papa sama nenek pasti malah jadi kepikiran. Mending anggap aja aku masih sama guru aku. Oh iya, kabar Pak Guru gimana? Guru baik-baik aja kok, tapi hobinya keluyuran mulu. Nenek. Nenek kangen nih nggak? Bocah nakal ini baru pulang, kok nggak langsung ke rumah? Kalau abangmu nggak jemput, kamu nggak bakal pulang-pulang ya? Nenek ngomong apa sih? Nih buktinya aku udah di sini. Ya udah, yang penting kamu udah balik. Nek, aku belajar trik sulap baru lo. Coba lihat deh. Ning udah gede sekarang, udah pinter. Nek, aku jago kan? Jago banget, jago. Ning emang yang paling hebat. Bang, lo balik duluan aja gih. Kalau ada apa-apa ntar gue cari lo. Nggak usah cemas, oke. Ya udah, lo hati-hati ya. Ning hoki banget ya, beda banget sama gue. Siska, kalau lo nggak ada kerjaan mending tidur aja deh. Ngapain sih ngeliatin gue mulu tiap hari? Nggak capek apa? Gue kan cuma iri sama lo. Lo beneran lagi hoki banget sekarang. Keluarga Danu. Tapi aneh juga ya. Kemarin kan acara penyambutan gue. Kok kakek nggak ngirim hadiah atau orang ke sini? Ya sudahlah kalau kakek nggak datang. Lagi pula kan kakek sudah sepuh. Om Budi sama Om Jaka juga lagi sibuk. Wajar sih kalau nggak bisa mampir. Tapi kok nggak ada satupun yang kirim kado buat Ning? Aneh banget deh. Kak, akhirnya balik juga lo. Semalam lo nggak pulang. Tadinya gue mau ngomong sesuatu. Sekarang kita ngobrol di jalan aja yuk. Pertama, Ning baru aja sampai. Biarin dia istirahat dulu. Ibu pulang duluan aja ya. Nanti kalau ada waktu aku anterin dia balik, sekarang kita udah telat. Belum lama ini di sekitaran Jakarta, banyak mayat ditemukan bergeletakan di daerah perbukitan.
Warga yang nemu langsung lapor polisi. Setelah diselidiki, korbannya itu warga yang lagi nyari kayu bakar. Awalnya dikira tewas gara-gara diserang hewan buas. Tapi kalau cuma sekali 2 kali sih masih masuk akal. Dulu ketemunya sebulan sekali, terus jadi 2 minggu sekali. Nah, akhir-akhir ini nih, hampir tiap 3 hari sekali pasti nemu mayat lagi. Dan semua mayat ini punya ciri khas yang sama, yaitu jantung mereka semua hilang entah kemana. Mau yang bekas digigit hewan, atau yang kondisinya masih utuh, ciri khasnya seragam, jantungnya nggak ada. Pihak berwajib udah nyelidiki lama banget. Tapi nggak nemu petunjuk sama sekali, padahal korbannya nambah terus setiap hari. Bikin warga jadi parno semua. Nggak kepikiran apa buat panggil orang pintar? Nah, ini dia Kak. Beneran dipanggil loh. Coba tebak akhirnya gimana? Dukunnya malah teriak-teriak ada hantu. Terus kabur gitu aja. Dukunnya kurang sakti kali ya. Sambil lari dia bilang suruh cari orang lain yang lebih jago. Terus gue langsung kepikiran sama lo. Jadi lo yang bilang ke Arya kalau gue bisa nangkap hantu? Sekarang kita mau kemana nih? Ke rumah duka, Kak. Lo berani kan? Pak, mayatnya sudah sampai. Mbak, tempat ini isinya orang-orang yang matinya nggak wajar. Hawanya negatif banget, apalagi bahkan perempuan. Nggak bagus lama-lama di sini. Mendingan segera pergi deh. Oh, makasih ya diingetin. Pak pejabat, orang-orang di dalam sudah didoakan. Teddy, ajak mereka ambil uang jasanya. Siap, Kak. Tadi ada yang aneh nggak dari omongan orang itu? Enggak kok. Kita harus masuk. Ini korbannya semua? Iya, semuanya. Sebenarnya rumah duka ini jarang dipakai. Biasanya di rumah duka biasa aja udah cukup. Tapi tim forensik bilang mayat-mayat ini aneh. Cuma mereka nggak bisa jelasin anehnya di mana. Katanya orang-orang ini nggak bisa langsung dikubur. Perlu orang pintar buat ngecek. Sebenarnya ada masalah apa? Mana orang forensiknya? Gue mau ketemu. Nggak tahu ya. Harusnya sih dia ada di sini. Kak, mending lo cek dulu deh ada yang spesial nggak? Ini mah warga biasa semua. Nggak ada yang aneh. Yang ini agak beda nih. Buset, masa orang hidup lo masukin ke peti es? Zaki, Lulu, bangun. Kok lo malah tidur di dalam peti sih? Nggak kedinginan apa? Oh. Pak Surya, saya ngantuk banget tadi. Ya kalau ngantuk jangan tidur di peti juga kali. Nggak geli apa? Ya elah, santai aja kali, semua orang juga bakal ngerasain ini nanti. Buruan bangun, gue mau kenalin seseorang. Pak Surya, meskipun saya jomblo, tapi tolong dong, jangan kenalin cewek di tempat kayak gini. Ye, ini kakak gue. Ngarep banget loh. Idi. Baning, maaf ya, aduh maaf banget. Nggak usah sok kalem deh. Ini nih, orang pintar, yang gue panggil. Coba kasih tahu petunjuk apa aja, yang lo temuin di mayat-mayat itu. Kayaknya pelakunya bukan manusia deh. Caranya sadis banget dan langsung ke sasaran. Lagian manusia mana yang sanggup? Nembus dada cuma sekali sikat, terus ngambil jantungnya. Baning sendiri ngelihat ada yang lain nggak? Mata lo unik juga ya? Unik, apanya yang unik? Sama aja kayak mata gue perasaan. Malah gedean mata gue kali. Mereka semua punya satu kemiripan. Arwahnya pada hilang semua. Waduh, Master. Kak, terus arwah mereka pada kemana? Mana gue tahu. Coba jelasin kapan waktu kematian mereka. Dilihat dari laporan pertama masuk. Awalnya selisih 10 hari per korban. Pas masuk korban ke-9, jadi selang 9 hari. Sekarang udah ada 16 korban. Korban ke-16 itu ketemunya 7 hari lalu. Kalau hitungan gue nggak meleset, 2 hari lagi bakal ada korban baru. Sialan. Ya udah, kita tunggu aja lusa gimana. Kak, gitu doang? Ya iyalah. Tenang aja, ada gue semuanya beres. Baning, boleh ngobrol sebentar nggak? Mau di sini nih? Jangan dong, ini masalah penting. Kalian ngobrol aja dulu. Biar Teddy yang cari orang buat antar kalian, gue nggak ikut ya. Masih harus nemuin pangeran nih. Bilang aja mau nanya apa, Mbak. Jangan panggil saya Master. Geli dengernya. Baning, bisa jelasin nggak soal mata saya tadi? Mau tahu soal apa? Ilmu saya belum seberapa sih. Saya cuma penasaran, kenapa mata saya bisa ngelihat hantu? Biasanya kalau lagi otopsi mayat, saya selalu lihat arwah di sebelah mayatnya. Tapi khusus buat korban-korban kali ini, saya nggak lihat apa-apa sama sekali. Jadi ini alasan lo nyaranin mereka cari orang pintar? Gue ngerasa pasti ada yang nggak beres. Tapi gue cuma bisa ngelihat doang. Nggak bisa ngapa-ngapain selain itu.
makanya gue bilang gitu ke mereka. Tapi lo lihat sendiri kan dukun yang datang tadi? Iya lihat, tapi orangnya baik kok. Halah, mayat nggak ada arwahnya gitu. Nggak tahu deh dia tadi doain apaan. Dia emang orangnya tulus sih. Dari tadi Komat Kamit baca mantra terus. Kalau menurut gue, sama aja kayak dukun-dukun pengusir setan lainnya. Cuma akal-akalan buat nyari duit doang. Yah, semoga aja dia beruntung terus deh. Mata lo itu kayaknya bawaan lahir ya. Gimana kalau gue tutup aja penglihatan lo itu? Jangan, saya ini petugas forensik. Berkat kemampuan ini ditambah keahlian otopsi saya. Udah banyak korban pembunuhan yang akhirnya dapat keadilan. Jiwa penolong lo tinggi juga ya. Setahu gue sih, indigo dari lahir itu karena Ning. Ning mau kemana? Kok sendirian aja? Wati kemana? Lo kesini mau makan sendirian? Nggak sendirian kok. Baru kelar makan mau langsung balik. Tuan Putri kok bisa ada di sini sendirian? Ning, lo kan sekarang putri dari keluarga bangsawan. Ngapain manggil, Tuan Putri, segala? Panggil nama aja kali. Busiat, beritanya udah kesebar secepat itu ya? Yuk, mumpung udah kelar makan. Gue ajak lo lihat tontonan yang seru. Ning, sini deh, lihat tuh. Katanya lo kakaknya si Ning. Tapi kok malah jalan sama barang KW ini bukannya ajak Ning? Lo jangan sok ikut campur urusan orang deh. Mas Bimo salah paham nih. Tadi pagi kakak udah ajak Ning jalan duluan kok. Nah, pas kakak lagi jalan-jalan, nggak sengaja ketemu gue lagi beli perhiasan. Makanya dia nemenin gue sekarang. Mas Bimo jangan nyalahin kakak gue dong. Tio itu beneran kakak lo? Dia itu kakaknya si Ning. Emang apa urusannya sama lo? Lo kan cuma anak yang tertukar di keluarga ini. Emang kalau Ning balik ke rumah kenapa? Posisi Ning di rumah nggak bakal bisa ngalahin Non Sinta. Ning itu cuma cewek kampung yang gede di Padepokan. Sinta sama ibu emang terlalu baik hati. Mereka cuma kasihan aja sama si Ning. Dan Kak Tio palingan cuma mau manfaatin Ning doang. Tuh buktinya hari ini kakak ajak gue beli perhiasan. Tapi si Ning gak diajak kan? Mau Ning itu anak kandung Cat, bodoh amat. Dia nggak bakal pernah selevel sama gue. Heh, berhenti nggak lo? Dasar nggak tahu diri lo ya? Permisi, Mas Bimo kan? Mas Bimo, gue cuma mau tanya, kenapa sih lo belain banget barang KW ini? Lo tahu nggak? Tadi orang ini baru aja ngejelek-jelekin. Sining di depan asistennya. Hari ini gue keluar nggak bawa asisten sama sekali ya. Mas Bimo kok malah fitnah orang sih? Kalau gue bawa asisten, gue nggak bakal ngerepotin kakak gue buat nemenin. Udah deh mas, buat apa sih? Masa cowok kasar banget sama cewek? Kak, oke deh, kakak datang. Nah, baru ini beneran adek gue. Kakak mau makan apa? Udah makan tadi. Gue kesini cuma mau beliin nenek kue almond. Mas, tolong buatin cepetan ya. Bungkusin yang banyak. Siap. Ning, kok bisa di sini? Urusan lo udah kelar emang? Mana bisa secepat itu? Hati-hati lo ya. Kak, kenalin ini Putri Ning dari Jakarta. Ning, kakak lo itu gue, di sini. Masa lo nggak lihat gue sih? Udah lihat, lo emang kakak gue. Lo kakak tertua gue. Tapi dia juga kakak gue. Ning itu selama ini, sebenarnya gede di rumah keluarga bangsawan Jakarta. Dia itu Putri Ning yang katanya kurang sehat, makanya harus dititipin di Padepokan. Kak, cepetan ke sini. Gue masih ada urusan nih. Gue traktir ngeteh nih. Gue duluan ya, duluan ya. Sini kak, duduk sini. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Hati-hati, Ning. Gue bawa mobil kok. Bareng aja yuk. Ning, lo bareng Sinta aja pulangnya. Gue entar nebeng temen kantor aja. Atau biar Ning aja yang pulang duluan, gue nggak apa-apa kok. Lagian mobilnya agak sempit kalau buat berdua. Ning, naik. Pangeran, boleh saya ikut nggak? Mobil kakak saya kekecilan soalnya. Gue kan barengan sama Ning. Nggak bisa. Gue ada urusan penting mau diobrolin sama Ning. Mobilnya nggak muat. Lo cari cara lain aja deh. Sini Sin, lo naik mobil gue aja pulangnya. Makasih ya, Kak. Udah dicek? Ada petunjuk baru nggak? Udah gue cek, arwah semua korbannya hilang. Arwahnya hilang? Kira-kira kemana ya?
Kalau ini bukan kasus pembunuhan biasa, buat apa mereka ngumpulin banyak jantung? Arwah itu gunanya buat apa sih? Gunanya banyak banget tahu. Yang paling simpel sih, kalau arwahnya nggak ada, mereka nggak bisa reinkarnasi. Terus juga, setan atau iblis yang makan arwah itu, kekuatannya bakal makin nambah. Ada juga dukun santet, yang pakai arwah manusia buat bikin jimat atau benda terkutuk. Gue belum yakin sih. Kita harus nemuin pelaku yang nyuri jantung itu dulu. Kalau gitu makasih banyak ya pangeran. Sinta, baru balik lo. Tumben gak minta jemput supir? Bu, si Ningpas lihat ibu malah lebih heboh dari aku. Nanti ibu bisa-bisa bilang, aku nggak perhatian kayak Ning lagi. Kamu ini ngomong apa sih nak? Kalian semua itu kesayangan ibu. Ibu datang pagi-pagi gini. Ada urusan penting ya? Iya nak, Om Jaka mau pulang nih. Ibu mau ajak kamu ke rumah nenek. Cuma ya gitu, karena dulu kakek sering tugas di medan perang. Badannya jadi ringkih. Sekarang lebih banyak istirahat di rumah. Dokter bilang nggak boleh kena angin malam dulu. Takutnya malah makin parah. Terus Om Budi juga. Entar kamu juga tahu sendiri deh. Om Jaka juga dinas terus di perbatasan. Jarang banget pulang. Ning, pas acara syukuran kemarin. Mereka bukannya sengaja nggak datang kok. Iya bu, aku paham kok. Coba aku lihat kakek kirim hadiah apa buat aku. Oke, yuk kita lihat isinya apa. Bu, bagus nggak? Bagus banget nak. Wah, emang keluarga jenderal mah beda ya? Mewah bener. Kamu nggak suka ya? Kok malah ditutup lagi? Suka kok, suka banget. Dasar bocah matre. Ning, kotaknya segede gitu. Tas kamu mana muat? Kak lihat deh. Ning, kakek pengen banget ketemu kamu. Ning, itu trik sulap apaan tuh? Bukan sulap. Ini pakai jimat ruang sama jimat penyimpanan. Jimat ruang ini bisa bikin tempat jadi luas banget. Kalau jimat penyimpanan, Bu, ibu ngomong apa sih? Bisa rapiin barang-barang secara otomatis. Biar gue nggak usah ribet nyari barang satu-satu. Gila, keren banget sih. Lo itu cuma anak orang lain yang numpang di sini bertahun-tahun. Sayangnya jimat ini cuma bisa dipakai kalau punya ilmu tenaga dalam. Kalau enggak, udah gue kasih ke kalian deh. Entar ya, kalau gue udah nemu cara bikin jimat yang nggak perlu tenaga dalam, bakal gue kasih ke kalian. Haha, lagi pada ngobrolin apa sih? Seru banget kayaknya. Ayah. Ning kenapa tuh? Tadi ayah dengar suara ketawa Ning lo. Lagi sakit ya? Habisnya aku lagi males lihat ayah. Berhubung ayah datang, ya udah aku merem aja. Ning, apa ayah ada salah ya sama kamu? Ning, kalau ayah ada salah yang bikin kamu tersinggung, tolong dimaafin ya, Ning. Lo apaan sih ngomong gitu sama Sinta? Dia itu juga saudara lo tahu. Ngapain lo kesini? Kalau nggak ada urusan mending balik aja deh. Ibu ini ngomong apa sih? Seluruh aset keluarga ini kan punya saya. Nggak ada tempat yang nggak boleh saya datangi. Pak Surya. Lo pikir gue bakal diem aja? Waktu gue nikah sama lo itu cuma pegawai rendahan. Bisa naik jabatan gara-gara dibantu keluarga gue. Sampai bisa jadi pejabat kayak sekarang itu keberuntungan lo. Sok-sokan jadi kepala keluarga. Ya udah, jadi aja kepala keluarga sana. Tapi jangan berani-berani muncul di depan gue. Lia. Lo jangan keterlaluan ya. Bisa-bisa gue ceraiin lo baru tahu rasa. Surya, lo punya muka gak sih? Emang lo sanggup ngerain gue? Emang lo berani? Nggak bakal bisa. Udah puluhan tahun kita nikah. Dari lo susah sampai kayak sekarang, lo nggak punya hak buat buang gue. Aturan manapun nggak bakal mihak lo. Kalau mau cerai, harusnya gue yang nendang lo dari sini. Lia, lo. Ayah itu kepala rumah tangga lo. Lagian mana ada istri nyerahin suami? Ibu jangan. Nggak usah ikut campur lo. Bikin anak gue Sining menderita di luar sana. Gue belum perhitungan ya sama lo. Sinta, mending lo diem deh. Sana lanjutin aja akting jadi anak baik di depan Surya. Ning, dasar anak durhaka. Sini lo, gue hajar lo hari ini. Coba aja kalau berani sentuh Ning. Ayah, ini salah Sinta. Semua salah Sinta. Kalau bukan karena Sinta yang minta ayah nengokin Ning. Ini emang salah Sinta. Gara-gara aku. Yuk, kita pergi aja. Bu, udah jangan marah lagi, gas padan. Ning, lo nggak apa-apa? Ning, harusnya lo nggak usah ngelawan kayak tadi. Gimana pun juga dia itu bokap lo. Dia bukan bokap gue. Semenjak dia nuker gue sama si Sinta, dia udah nggak pantas jadi bokap gue. Kulit mukanya tebel banget sih.
tangan gue sampai sakit nih abis nampar. Ning, Wan. Kalau suatu saat nanti ibu udah nggak tahan lagi, kalian jangan benci ibu ya. Ibu kemanapun, aku pasti ikut. Susah banget lo perjuangan nemuin ibu. Gue mau bareng ibu selamanya. Bu, aku sama kayak Ning kok. Nggak tahu deh kalau Kak Tio sama Sinta gimana. Tapi aku sama Wati pasti bakal ikut ibu terus. Kalian berdua kok tumben jam segini udah balik? Bu, tadi kita dengar semua kok omongan di dalam. Kalau emang ayah lebih milih si Sinta, dan gak nganggep anak-anaknya yang lain, ya udah biarin aja dia hidup berdua sama Sinta. Gue gak peduli, pokoknya gue mau ikut ibu. Kak, emang bakal dapat kalau nunggu begini? Yakin, gue udah riset semua. Orang-orang ini punya satu kemiripan. Mereka semua lahir di bulan Suro. Emangnya kenapa kalau bulan Suro? Bulan Suro itu katanya bulan keramat. Orang yang lahir di bulan itu punya aura mistis yang lebih kuat. Gue curiga nih. Kak, apaan tuh? Siluman rubah, kak, lo kan bisa nangkap hantu, kalau siluman bisa nggak lo? Mau kabur, jangan harap. Tarik mundur panahnya. Gue mau dia hidup-hidup. Gue juga bakal ikut ibu. Dikit lagi kena, lihat nih. Pedang es, tahan dia. Gila kak, lo keren banget. Pedang lo juga gokil. Hai rubah kecil, di mana lo simpen arwah orang-orang itu? Lo pikir dengan makan jantung lo bisa jadi dewa? Siapa yang bilang gitu ke lo? Kalau bukan karena gue tahu, korban yang lo bunuh itu semuanya penjahat kelas kakap. Lo udah mati dari tadi. Pedang es, botakin bulu rubah ini. Belum pernah nih gue lihat rubah telanjang bulat. Pasti lucu banget deh. Manusia, kok lo tega banget sih? Lo aja tega makan jantung orang. Masa gue nggak boleh nyabutin bulu lo? Gue tanya sekali lagi. Mau ngomong nggak? Nggak ngangka bakal ketangkap sama lo. Ya udahlah, emang udah nasib apes gue. Mau dibunuh atau diapain, terserah deh. Mana, kakak seperguruan, lo? Mana kakak lo? Siapa dia? Dia itu. Tio, bawa bangkai rubah putih ini balik. Tunggu gue balik ya. Jadi lo kakaknya si rubah putih itu? Apa tujuan lo nyuri arwah-arwah itu? Hah? Hahaha, lo pikir lo beneran bisa nangkep gue? Kak, bisa nggak sih nggak usah muncul tiba-tiba gitu? Jantungan gue tahu. Iya, paham. Duh. Ning, dari keluarga Surya. Lo kesini lagi mau ngapain? Di dunia manusia ada orang aneh. Dia ngehasut siluman rubah. Incernya orang-orang yang lahir di bulan keramat. Udah 10 jantung yang diambil. Ning. Itu urusan dunia manusia. Kan ada pemerintah atau hukum yang ngurus. Apa hubungannya sama gue? Masalahnya, setelah rubah itu ngebunuh, arwahnya diambil. Sama orang itu. Tadi pas gue mau interogasi siapa dalangnya, dia langsung ngebunuh si rubah. Ini juga orang itu yang ketinggalan. Ini mah baunya bau dari alam baka. Raja akhirat, emang bener ini baunya dari sana. Berani banget, siapa yang lancang begini, buruan cek. Ning, makasih ya infonya. Nih, gue kasih sedikit api biru. Sial, cuma bayangan. Hitung-hitung imbalan. Ah, udah telat. Beresin aja semuanya. Makasih, Raja. Raja, itu kan api neraka. Si Ning kan cuma manusia biasa, emang badannya kuat nampung. Tuh buktinya dia kuat-kuat aja. Tio, bisa nggak sih jangan berisik? Kak, jangan salahin gue dong. Habisnya lo hobi banget muncul mendadak. Serim tahu nggak sih? BTW, lo abis dari mana deh? Lo tahu nggak tempat yang paling banyak sesajennya di mana? Wah, kalau itu mending tanya Sinta. Atau tanya ibu. Mereka pasti lebih tahu. Pangeran mana? Nih, ada kiriman duit dari pangeran. Udah gue hitung, pas 50 juta rupiah. Kak, lo ada rasa ya sama pangeran? Atau pangeran yang naksir lo? Sok tahu lo, gue cabut ya. Yah kak, masa gitu doang? Basa-basi dikit napa? Ini lagi pada ngapain sih? Baning, ini barang belanjaan bapak. Katanya suruh ditaruh di ruang kerja. Pelan-pelan ya, awas pecah, pelan-pelan. Mulut botolnya kecil gini. Gimana cara masukin isinya ya? Pak, vas bunganya udah beres ditaruh ya? Tapi posisinya agak ganggu jalan nih.
Pak, apa perlu saya panggil orang buat geser lagi? Nggak usah, biarin aja gitu. Lagian juga bukan keramik mahal. Pecah juga nggak masalah. Loh, tadi kata Pak Sopir, sepasang vas ini belinya mahal banget loh. Udah keluar sana, jangan ganggu gue. Entar makan malam siapin di taman belakang aja. Risa, ini udah yang keenam. Tinggal 2 lagi. Dan aku bisa bangunin kamu. Risa, jangan anggap aku jahat ya. Aku beneran kangen banget sama kamu. Kangen banget, tunggu aku ya. 2 lagi cukup kok. Ning, ada masalah nih. Siapa yang kena? Ada kejadian apa? Keluarga Pak RT barusan. Tio dapat kabar. Satu keluarga tewas semua. Semuanya. Iya, pas laporannya masuk. Tio langsung meluncur ke TKP. Bapak, ibu, sama anaknya, tewas semua. Tapi kata polisi ada satu orang yang hilang. Keponakannya yang tinggal di situ. Udah dicari kemana-mana nggak ada. Udah gue duga. Nggak usah dicari lagi keponakannya itu. Kemungkinan besar nggak bakal ketemu. Soalnya badannya udah dipakai sama sesuatu. Yang bikin repot itu. Kayaknya makhluk itu lagi, isi. Nggak tahu deh hamilnya beneran apa cuma sihir. Kalau beneran hamil, ribet urusannya. Kita bakal dalam bahaya nggak? Nggak tahu juga sih. Pokoknya kudu ekstra hati-hati. Pak Surya, gue kesini mau nyari si Ning. Pangeran ada perlu apa ya sama Ning? Dia saya aja yang sampein. Ning udah pergi dari pagi buta. Katanya neneknya yang di Menteng. Lagi drop kondisinya. Dia mau jenguk ke sana bareng si Sinta juga. Si Ning langsung diajak berangkat tadi. Nenek udah tidur? Udah kok, tenang aja, aman sama gue. Kakak lo keluar lagi? Iya, udah seharian belum balik-balik. Ning, ada hal lain nggak? Nanti malam makan di sini aja ya. Pak, maaf ya, aku mau nemenin ibu ngecek toko. Jadi nggak bisa makan di sini. Nanti kalau kakak balik, bilangin suruh banyakin nemenin nenek. Nanti gue nyusul. Kerjaan mah bisa entar-entaran. Buruan panggilin Bimo ke sini. Ning, emang kondisi nenek parah banget ya? Iya, kayaknya sisa waktunya cuma sekitar 3 bulanan lagi. Ning, yang namanya hidup pasti ada matinya. Jangan terlalu sedih ya. Semua orang pasti bakal ngerasain kok. Lo kan bisa lihat arwah tuh. Kalau lo sedih banget, nenek juga pasti ikutan sedih di sana. Iya kak, aku ngerti kok. Cuma ya gitu, momen perpisahan emang paling susah buat dipelajarin. Ning, menurut lo ruko yang ini gimana? Lokasinya sih oke banget, Bu. Cuma aneh aja, kok dijual ya? Masa jam segini tokonya udah tutup sih? Emang ruko ini? Rukonya bangkrut gara-gara salah urus, manajernya brengsek. Duitnya ditilep semua buat kepentingan pribadi dia. Aduh, sapu tangan gue ketinggalan di mobil kayaknya. Gue ambil bentar ya. Kalian naik aja duluan pesen makan. Mas, lihat cewek pakai baju biru laut. Keluar dari sini barusan nggak? Oh, itu kak. Mbak yang tadi dipanggil keluar sama seorang cewek. Gue denger cewek itu manggil dia, kakak sulung. Cuma itu doang sih yang gue tahu. Nggak sengaja lihat pas gue lagi nganter makanan. Terus cewek itu pergi kemana? Wah, kalau itu beneran gue nggak tahu, kak. Nggak apa-apa. Gue cuma nanya doang kok. Makasih ya, orang yang manggil Wati, kakak sulung. Berarti dia emang cewek. Fix, itu pasti si Sinta, nggak salah lagi. Gue mau cari kakak gue dulu. Bos, apa perlu kita kasih peringatan ke dia? Nggak usah, lo nggak lihat dia santai banget, nggak panik. Kalau sejam lagi dia belum balik, baru kasih tahu Bulia biar beliau pulang duluan. Sin, lo sadar nggak sih apa konsekuensi perbuatan lo ini? Konsekuensi, emang gue bakal kenapa? Harusnya kakak mikir, kakak sendiri yang bakal kenapa-kenapa. Kok nggak teriak sih? Makin kencang kakak teriak, bakal makin banyak orang yang datang nonton. Kalau nggak mau teriak, ya udah, terima nasib aja sekarang. Nggak usah masuk, gue bisa beresin sendiri. Kakak aman. Sin, gue ini kakak lo sendiri. Bertahun-tahun kita hidup bareng. Apa gue kurang baik sama lo? Dulu, barang apapun, mau lo punya atau nggak. Asal itu punya gue, pasti langsung lo rebut. Ibu juga selalu belain lo. Bacot lo. Maksud lo, gue selama ini ngerampas punya lo? Wati,
Lo sama nyokap lo itu sama aja. Kalian berdua tuh sama. Cuma jago pencitraan doang di depan orang lain. Cuma masalah baju sama perhiasan doang elah. Ingat gak pas malam tahun baru kapan tahu? Ibu cuma masakin mie spesial buat lo doang. Buat gue nggak ada. Pas lebaran juga. Lo dapat baju baru yang dijahit langsung sama tangan ibu. Tapi gue nggak dapat. Waktu malam tahun baru itu, kan lo yang minta ayah buat nemenin lo jalan-jalan keluar. Ayah nggak mau ngajak kita. Gue sama ibu nungguin di rumah semalaman. Pas udah tengah malam banget gue lapar. Baru deh ibu masakin mie buat ganjel perut gue. Terus soal baju baru pas lebaran itu. Kenapa ibu cuma bikin buat gue? Sinta, jawab gue. Bener kan? Bukan buat lo. Lo lupa lagi. Waktu butik nganterin 2 set baju baru. Lo bilang lo suka dua-duanya. Terus lo ambil semua. Ibu lihat gue nggak punya baju baru buat lebaran. Makanya beliau bela-belain begadang bikin baju seadanya buat gue. Ya nggak mungkinlah hasilnya sebagus buatan butik. Malah pas hari H, lo ngehina gue bilang gue malu-maluin keluarga. Wakakakak. Pinter banget ya lo nyari-nyari alasan receh kayak gitu. Jadi ini alasan lo sirik banget sama Sining? Sirik? Sejak kapan gue sirik sama dia? Semenjak Sining balik, kalian semua udah gak mau pura-pura lagi apa yang lo omongin? Iya. Emang kenapa kalau gue bukan anak kandung Bulia? Tapi dulu gue beneran nganggep dia kayak nyokap gue sendiri tahu. Dulu. Nganggep nyokap. Sinta, lo sebenarnya udah tahu asal-usul lo kan? Sinta, lo itu sebenarnya udah tahu jati diri lo yang asli kan? Nih, lihat, anak sulung keluarga terpandang di Jakarta. Cucunya pensiunan jenderal pula. Rezeki nomplok nih buat kalian. Haha, asyik. Gila lo Yasin, pintar banget mainnya. Lo bohongin gue ya. Katanya lo mau makan sendirian di sana tadi. Kak, tahan bentar ya. Gue beresin si Sinta dulu baru kita cabut. Ning, kepala gue pusing banget. Gimana, Wati kondisinya gimana sekarang? Pangeran, tolong cariin dokter buat kakak gue secepatnya. Dia dikasih obat aneh, gue mau coba netralin pakai jimat dulu.